Baik. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan Humadigit ini. Pada awalnya humaniora digital dibentuk di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan disingkat menjadi grup riset Humadigit. Sebelumnya humaniora digital ini dipelopori oleh salah satu dosen di FIB, yaitu Pak Toto Suhardijanto dari Departemen Linguistik, dan beliau membentuk humaniora digital ini terbentuk di tahun 2019 bulan Desember. Di sini saya mewakili beliau untuk meneruskan amanah karena saya diamanahkan untuk membuat publikasi dan juga menginvite dua pembicara yang akan menyampaikan materi tentang blended learning pada hari ini, dan ingin memperkenalkan lagi bahwa humaniora digital ini adalah salah satu bidang penelitian dan kegiatan ilmiah yang luas ya Bapak dan Ibu, dan tidak mencakup terhadap metode digital saja, tapi juga peneliti seni dan juga humaniora dan kolaborasi oleh spesialis. Dan kalau misalkan dilihat, sebentar. Di sini juga dikatakan bahwa digital humanities erat kaitannya dengan computing dan juga scientific discipline, dan erat kaitannya dengan bidang pengetahuan ilmu budaya dan juga arts seperti itu. Kalau misalkan dilihat lebih lanjut, di sini juga dikatakan bahwa adanya titik erat antara isu yang dimunculkan di bidang budaya dan juga sosial, dan erat kaitannya juga dengan teknologi digital. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada beberapa media sosial yang dapat terhubung Bapak dan Ibu untuk melihat kembali atau meninjau kembali Humadigit sebelum-sebelumnya. Jadi hingga saat ini Humadigit sudah melakukan diskusi selama 6 kali, dan kali ini adalah yang ke-7 kalinya seperti itu. Nah, untuk hari ini akan ada 2 pemaparan. Yang pertama ini dari Ibu Harni Kartikaningsih, dan yang kedua dari Pak Dr. Fuad Gani. Ini hanya perkenalan saja terlebih dahulu. Mungkin saya ingin mempersilahkan Ibu Kiki untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam pertemuan Humadigit ini. Persilakan Ibu Kiki. Waduh, ini kok saya jadi todong ini Mbak Rahmi. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Juga selamat pagi Ibu Hani dan Pak Fuad, ya, pembicara kita yang penting pada hari ini, ya. Saya mengucapkan terima kasih karena saya ditodong untuk untuk bicara, tapi sebetulnya bukan kapasitas saya sebagai seorang ahli digital humanities sebetulnya. Maaf, bisa dengar suara saya? Saya agak jelas. Halo? Jelas, Bu. Iya, baik. Oke, baik. Iya, tadi sudah dikatakan oleh Mbak Harni ya tentang sejarah digital humaniora digital ini ya, dan apa itu saya ikut menyaksikan kelompok ini mulai terbentuk ya, mulai dari apa itu Yulianto, Mbak Arni itu ngobrol-ngobrol begitu ya. Yang saya lihat itu di gedung 3 itu Pak Toto dan Pak Krusno Yulianto, juga kadang-kadang Pak Fuad itu
sering ngobrol-ngobrol begitu ya. Nah, ini saya jadi mengingatkan pada almarhum teman saya tadi ya. Tentu ini adalah sebuah kelompok yang sebetulnya menjawab apa yang sedang berlangsung di dunia saat ini, yaitu digital humanities. Dan memang pada awalnya ini kita juga sudah berbicara ya, sudah berdiskusi dengan Fasilkom ya, Mbak Rahmi ya, Pak Fuad juga ada di sana waktu itu. Dan ini merupakan langkah yang sangat baik untuk tetap ditindaklanjuti. Dan mudah-mudahan kelompok ini semakin berkembang ya. Saya lihat di sini banyak teman-teman yang saya kenal yang sangat kreatif dengan dunia digital dan kajian-kajian ilmu humaniora. Mudah-mudahan kelompok ini semakin berkembang, menghasilkan dan tetap semangat berbagi ilmu mengenai humaniora digital ini semakin berkembang dan mengharumkan bukan saja Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, tapi juga Indonesia di mata internasional. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga selamat kepada Ibu Harni dan Pak Fuad. Selamat menikmati acara yang pasti sangat penting ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kiki atas sambutannya. Mohon maaf saya menodong langsung karena diamanahkan gitu untuk memperkenalkan Humandigit ini dari Pak Toto dan juga Ibu Kiki. Baik, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke acara inti kali ini. Untuk pembicara pertama, saya izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu pembicara yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Harni Kartika. Beliau merupakan salah satu pengajar di Departemen Linguistik dan juga beliau menyelesaikan studinya di University of Sydney ya, Bu ya, pada bidang English Language and Literature Program. Nah, beliau juga sudah mengajar aktif dari kalau di PDDT-nya dari tahun 2019 terdatanya. Mungkin dari tahun 2016 saya kurang tahu sampai tahun 2021. Nah, nama mata kuliah yang sudah diajarkan oleh Ibu Harni di Fakultas Ilmu Pengetahuan ada penulisan ilmiah, kajian semiotika, dan lain-lainnya. Tanpa banyak berbincang, mungkin akan dipersilakan terlebih lanjut untuk menyampaikan materi. Untuk Ibu Harni, dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Rahmi atas perkenalannya. Terima kasih juga atas sambutannya Ibu Kiki. Pertama-tama terima kasih atas undangannya dalam acara Humandigit yang ke-7. Saya di sini juga salah satunya memenuhi janji saya kepada almarhum Bapak Toto sebagai pelopor dan perintis Humandigit di FIB ya. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Mungkin sudah terlihat ya sekarang? Sudah ya, oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya. Mungkin ada sedikit disclaimer ya, dan mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini judulnya kan blended learning. Tapi kalau melihat judulnya yang saya paparkan kali ini mengenai emergency remote teaching, implementasi, refleksi, dan potensinya. Jadi saya ingin sedikit mengaitkan dengan situasi atau konteks yang saya hadapi sendiri, dan mungkin hampir sama dengan Bapak Ibu sekalian, terutama yang dalam mengajar ya. Yang kita lakukan kan sedang tahun lalu transisi ya, sekitar awal tahun 2020 itu kita transisi dari tatap muka ke pembelajaran daring, ya, tapi mungkin saya akan sedikit mengaitkannya juga dengan blended learning dan mengapa. Tapi pada dasarnya apa yang akan saya sampaikan hari ini merupakan bagian dari apa yang sudah saya lakukan dan mungkin ada potensi yang bisa diambil kira-kira jika ingin
mengembangkan blended learning atau pembelajaran hibrida ya, tidak salah namanya. Oke, materi yang akan saya paparkan hari ini mengenai pembelajaran daring atau online learning, implementasi emergency remote teaching, dan bagaimana bisa menuju blended learning. Oke. Nah, dalam online learning atau pembelajaran daring sendiri, kita udah banyak namanya ya, dan kalau dilihat dari word cloud-nya, ada banyak, ada online, teaching, classroom, computer, elektronik, semuanya intinya pembelajaran tapi daring atau juga melibatkan sesuatu yang bersifat dekat dengan internet atau komputer. Ya. Nah, mungkin kita perlu juga mendefinisikan apa itu pembelajaran daring, karena dia itu kalau dalam bahasa Inggrisnya hackneyed atau digunakan untuk banyak satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan banyak situasi. Dan mungkin kita perlu mengerucutkan pembelajaran daring itu sebenarnya seperti apa. Jadi online learning sendiri banyak namanya ya, ada yang menyebutnya web-based learning, pembelajaran berbasis web, ada juga e-learning, lalu ada juga menyebutnya cyber learning. Ya, nah dalam pembelajaran daring sendiri sering sekali banyak disangkut pautkan dengan web enabled, juga berkaitan dengan blended learning, dan ada satu yang saya kutip dari Means yang memberikan kerangka teori mengenai online learning. Jadi paparannya menurut dia dan timnya, kalau fully online itu adalah kegiatan, instruksi, dan asesmen pembelajaran secara daring dan berbasis internet. Gitu. Jadi ada usaha untuk mendiskriminasikan apa itu fully online yang membedakannya dengan web enabled maaf, dan juga blended learning. Dan ini akan saya pakai sebagai acuan atau panduan ketika saya melihat pembelajaran yang saya lakukan sendiri. Nah, tetapi saya juga ingin memperkenalkan satu istilah yang disebut dengan emergency remote teaching atau ERT. Awal 2020 karena pandemi kita banyak melakukan migrasi ya, dan mungkin lebih tepat disebut dengan ERT ketimbang pembelajaran daring, karena kalau melihat penggunaan istilah ini sudah banyak berkembang juga, terutama untuk universitas dan juga sekolah yang mengedepankan tatap muka. Jadi yang disebut dengan ERT itu karena dia disebut migrasi sementara atau modal alternatif dalam proses belajar mengajar akibat keadaan genting ya, salah satunya pandemi. Dan dia tidak ditujukan menjadi ekosistem pendidikan sepenuhnya, hanya pada moda pembelajaran itu bersifat temporer. Jadi daring, tetapi sifatnya mungkin tidak akan jadi permanen. Ya, mungkin kalau universitas terbuka itu lebih fully online ya, memang sudah akan ditujukan menjadi pembelajaran daring. Tapi kalau apa yang saya lakukan di sini, dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga tahun depan juga mungkin akan menuju ke pembelajaran tatap muka ya, dengan keadaan yang semakin membaik gitu. Jadi mungkin saya akan mendefinisikan apa yang akan saya lakukan. Pembelajaran daring itu termasuk jenis ke emergency remote teaching ya. Nah, tentu ada perbedaannya ya, pendidikan online, pendidikan daring dengan ERT, dan kita bisa melihatnya dari beberapa aspek. Dari segi instruksi atau pemberian materinya ya, pedagoginya, dia dirancang untuk pendidikan daring itu memang dirancangnya daring. Jadi dominasi kegiatannya lebih banyak asinkronus ketimbang sinkronus. Sementara untuk ERT itu kan karena dia emergensi sifatnya, jadi dia pengganti tatap muka. Dan kebanyakan sesi sinkronusnya lebih banyak daripada asinkronus. Dan untuk persiapan, pendidikan daring itu persiapannya cukup lama, bisa 1 semester sebelumnya, termasuk dengan mengedit video, merancang platformnya, lalu mempersiapkan stafnya juga bisa ya. Sementara emergency remote teaching ini yang saya alami ya, relatif cepat, dan banyak improvisasi. Jadi sambil jalan, belajar sambil jalan gitu ya, learning by doing intinya. Lalu secara teknologi pun untuk pendidikan daring lebih ajak mahasiswanya lebih fasih dengan platformnya, dan pelatihan khusus untuk pengajarnya tersedia. Kalau ERT cenderung lebih mendadak, dan pelatihannya juga cenderung berdekatan atau bersamaan dengan penggunaan teknologinya, jadi yang learning by doing itu. Dan untuk komunikasi dan aksesibilitas itu mungkin jadi poin pembeda juga ya, karena dalam pendidikan daring informasi penting dinyatakan secara jelas dan tersedia secara konsisten dalam kanal tertentu. Jadi
mahasiswa dan pengajar sudah fokus ke satu kanal atau platform. Sementara untuk emergency remote teaching, saya sendiri mengalami kesulitan ya untuk refleksi, karena ada banyak platform, jadi bisa mengumumkan di WhatsApp, bisa juga di MS Teams, selalu di emas, jadi cenderung berulang-ulang dan tidak fokus pada satu kanal. Lalu secara struktur, instruksi juga diberikan dalam berbagai format, tapi terintegrasi untuk online education ya. Nah, kalau IRT ada kecenderungan untuk repetitif dan karena keterbatasannya juga dengan teknologi. Nah, untuk dukungan, untuk pendidikan daring juga dukungan sistem dan bantuannya itu lebih banyak ya, karena memang sudah menjadi niat untuk ada pendidikan daring, jadi sistemnya, bantuannya, support sistemnya juga sudah lebih tersedia. Sementara untuk IRT mungkin agak terbatas karena memang kebanyakan pembelajarannya fokusnya untuk tatap muka. Jadi untuk emergency remote teaching, dukungan teknologi dan support sistemnya mungkin tidak sebanyak yang di pendidikan daring. Gitu. Nah, saya menampilkan satu sampel silabus. Jadi ketika transisi pembelajaran daring, IRT di UI waktu awal-awal Maret itu ya, zaman awal-awal pandemi dan karantina dan sebagainya, saya menghubungi beberapa teman dan mereka mereka sangat generous ya, memberikan satu sampel silabus yang dilakukan teman saya, Associate Professor Andres Ramirez ini, memberikan satu sampel silabus karena dia sudah fully online untuk beberapa course-nya. Dan jika dilihat dalam silabusnya, dia memaparkan ada video lectures, computer requirements, dan software yang harus ada, dan juga required technical skills-nya yang di list buat daftar. Jadi mahasiswa sebelum masuk kelasnya sudah harus familiar dengan technical skills seperti ini. Dan biasanya fokus pada satu platform. Canvas itu banyak dipakai di Sydney Uni. Sebelum pembelajaran daring pun sudah banyak memakai Canvas. Jadi web-based ya, mungkin bukan online, tetapi web-based dalam artian banyak materi atau materi tambahan atau materi inti yang ditaruh di Canvas, namun setelah itu tidak banyak digunakan lagi. Ini salah satu contoh platform Canvas-nya ya. Mungkin yang menarik dari sampel silabus ini adalah bagaimana secara instruksi itu dilihat per ini ya, misalnya dalam introduction ini bagian awal pertemuan dari Toto Explore, mulai dari silabus dan Professor's Introduction. Kalau di sini mungkin dari BRP itu udah pengenalan ya, orientasinya gitu. Lalu ada yang bisa dilihat di sini yang menarik mungkin karena dia tidak live session karena asinkronusnya lebih banyak. Jadi sesi perkenalannya juga lewat discussion board dan ada tenggat waktunya. Lalu ada quiz untuk orientation-nya, berapa kali boleh mencoba, dan ada modul-modulnya. Dan juga yang menarik di sini mungkin dipaparkan ya, read, watch, submit. Jadi step-nya lebih ada, itu karena waktu untuk mempersiapkannya pun lebih banyak. Jadi saya bersyukur juga untuk dapat sampel atau model silabus ini, jadi yang bisa saya adaptasi dalam pembelajaran IRT yang saya lakukan. Ini saya juga bersyukur ya, karena diminta dan diundang untuk berbicara di Humandikit ini, jadi saya memulai untuk meneliti secara kecil-kecilan ya. Jadi apa sih, saya berusaha mengukur bagaimana emergency remote teaching atau pembelajaran daring dalam situasi genting ini saya lakukan. Jadi apa sih yang bisa saya kembangkan, apa sih yang masih harus dikembangkan lagi atau dimodifikasi lagi. Nah, untuk mengukurnya, saya menggunakan teorinya Bernstein tentang rekontekstualisasi. Jadi dalam pendidikan, untuk melihat rekontekstualisasi atau suatu perubahan, misalnya suatu bidang ilmu yang mau diadaptasi, atau perubahan adaptasi, adaptasi suatu bidang ilmu dalam moda tertentu juga bisa. Ada 3 hal sebenarnya. Jadi dalam pendidikan, menurut Sociology of Education dalam Bernstein, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kurikulum, kedua, pedagogi, dan ketiga, evaluasi. Karena ini menyangkut pembelajaran daring, saya juga mengadopsi kerangka teorinya Means, yang mana kurikulum itu akan saya artikan sebagai mata kuliah atau konten yang diajarkan.
pedagogi adalah desain dan interaksi dalam moda daringnya, sementara evaluasi adalah assessment dan umpan balik yang dilakukan selama pembelajaran daring atau IRT. Jadi 3 kerangka ini akan saya gunakan untuk melihat bagaimana sejauh ini proses pembelajaran daring yang saya lakukan itu seperti apa. Oke. Kita akan melihat mengenai implementasi pembelajaran daring yang saya lakukan. Ini berupa studi kasus. Jadi sebenarnya kurikulum ini, maksudnya mata kuliah ini saya siapkan untuk transisi tatap muka, ya, karena kita tidak tahu ya semuanya pandemi akan benar-benar masif ininya apa pengaruhnya. Jadi ada transisi besar dari tatap muka lalu menjadi daring, ya. Jadi mata kuliah yang saya akan kaji di sini ada linguistik sistemik fungsional dan kajian wacana pedagogis di masa semester genap 2020-2021. Dan ini juga kita perlu melirik sedikit mengenai the nature of knowledge atau bidang ilmu yang akan diajarkannya. Dan saya melirik teori specialization codes atau dalam specialization codes, di sini kita bisa melihat bagaimana struktur ilmu itu bisa dilihat sebagai knowledge structure, horizontal atau hierarchical, atau dia knower structures, horizontal, hierarchical, atau juga vertical. Nah, kalau ilmu linguis LSF dan kajian wacana pedagogis ini lebih kepada knowledge hierarchy, dalam artian fokusnya itu pada analisis, bukan pada siapa yang mengatakan apa. Gitu. Mungkin kalau misalnya knower base itu seperti yang di sastra, misalnya kita penting kan buat seorang tertentu untuk melihat, untuk mengatakan apa itu berarti kita kaji. Atau mungkin filsafat itu lebih ke knower structure. Tapi kalau linguistik atau 2 bidang ilmu yang saya ajarkan pada semester tersebut adalah knowledge structure, dan dia lebih ke vertical. Sebenarnya di sini tidak dituliskan, tapi dia ada di kuadran ini ya. Selain itu, direncanakannya kan memang tatap muka ya, jadi ada ceramah, ada tutorial, atau kaji analisis teks bersama, lalu nanti ada sesi konsultasi, tugas, dan ujian. Tapi semuanya kan berubah, bukan karena negara api menyerang ya, karena ada mutasi virus gitu. Jadi mau tidak mau kita harus menjadi daring. Jadi pedagoginya harus berubah, desainnya pun berubah, modalitasnya menjadi 100% daring. Dan yang kita lihat adalah pacing-nya. Kalau pembelajaran daring sendiri, pacing-nya macam-macam ya. Ada individual paced, ada unlimited pace juga. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah mengalami EDX atau Coursera, itu mungkin ada limited time tapi individual pace. Nah, kalau di sini kan udah ditentukan di semester oleh fakultas, berarti pacing-nya adalah class paced. Ada jangka waktu tertentu dan kita menentukan tenggat waktunya. Dan pengukuran sinkronitas komunikasi daringnya juga dibagi menjadi sinkronus dan asinkronus. Jadi sinkronusnya justru lebih banyak mungkin yang kalau saya lihat. Jadi saya gunakan Zoom untuk live lecture dan juga chat dalam Teams dan juga WhatsApp. Dan kegiatan lainnya saya gunakan asinkronus fokus pada MS Teams. Ini mungkin salah satu contohnya ya dalam kajian wacana pedagogis. Ada pertemuan, lalu ada latihan yang harus dikerjakan, jadi pengumumannya dibuat di sini, lalu setiap kelompok melaporkan hasilnya, bahwa mereka sudah mengerjakannya. Dan saya mengacu pada model silabus online tersebut, jadi biasanya disarankan juga kalau memberikan pengumuman atau tenggat waktu itu dalam jangka yang eksplisit, misalnya paling lambat 9 April pukul 8. Itu dikatakan lebih efektif. Keeksplisitan waktu itu penting juga dalam pembelajaran daring. Oke, ini juga salah satu contoh lain. Ini linguistik sistemik fungsional. Jadi ini hanya progres, tapi juga ada keeksplisitan waktu lah ya. Jadi pilihan-pilihannya dan ininya, jadi instruksinya saya berikan di sini. Oke. Nah, untuk pedagoginya yang lain juga yang perlu diperhatikan adalah masalah interaksi. Jadi interaksi aktif dalam ceramah sinkronus ya, dan monitoring saat sesi asinkronus. Jadi kalau sisi sinkronus itu kebanyakan interaksi aktif, selain ceramah juga ada tanya jawab dan diskusi ya,
seperti yang Bapak Ibu banyak lakukan lah ya. Dan juga saat sesi asinkronus, monitoring masih perlu dilakukan, dalam artian mungkin interaksinya tidak langsung. Dan tingkat interaksi juga salah satu yang menjadi pertimbangan saya melihatnya, karena kalau pembelajaran tatap muka, interaksi itu kan biasanya antara pembelajar dan instruktur atau pembelajar dengan pembelajar. Sementara dalam pembelajaran daring itu ada lagi satu interaksi yang perlu diperhatikan, yaitu pembelajar dengan konten. Yang saya perhatikan, pembelajaran instruktur itu tinggi, sementara pembelajar dengan pembelajar itu sedang, terutama ketika kolaborasi. Ya. Nah, yang rendah itu ketika saya amati apa yang saya lakukan, pembelajar dan konten itu kurang saya pertimbangkan mungkin ya, masih rendah. Jadi saya banyak menempatkan pembelajar sebagai penyimak video rekaman saja atau sebagai pembaca bahan saja. Padahal mungkin masih bisa yang lain saya lakukan. Ya, tapi ya karena harapannya sudah dapat masukan dari para mahasiswa juga, mereka lebih senang kalau instrukturnya itu hadir, karena mereka ingin dapat masukan misalnya. Jadi kalau melihat tingkat interaksinya akan lebih tinggi dari pembelajar dan instruktur. Salah satu contoh ketika pembelajaran, yaitu screenshot pada umumnya lah ya. Jadi instruktur dan pembelajar lebih banyak berinteraksi dan ada dimediasi juga oleh medium lain, yaitu PowerPoint. Itu klasik sih kalau di kelas-kelas banyak dilakukan seperti ini ya, saya yakin. Untuk monitoringnya juga yang menarik dari MS Teams mungkin ya. Jadi ada banyak monitoring secara interpersonal yang bisa saya lakukan. Misalnya saya kasih jempol, like. Jadi intinya saya ingin menekankan atau memberikan kesan pada mahasiswa bahwa saya mengawasi, saya melihat apa yang mereka lakukan, dan juga terkadang saya memberikan komentar juga atau ikut nimbrung dalam percakapannya. Tapi minimal yang saya lakukan adalah meninggalkan emoticon. Jadi artinya saya memonitor apa yang mereka kerjakan, dan they are on the right track, atau misalnya mereka agak-agak kesulitan, saya bisa ikut merespon. Dan kadang-kadang juga mereka meminta bantuan secara langsung, jadi memanggil, menyebutkan nama, dan saya bisa jawab, lalu teman-teman yang lain juga nimbrung. Nah, kalau dari sini saya bisa melihat sih berarti interaksi mereka berlangsung dengan baik. Gitu. Jadi ada interaksi yang saya lakukan dan saya bisa memonitor interaksi mereka. Jadi platformnya buat saya, MS Teams bisa memunculkan, bisa membantu saya untuk memonitor apa yang terjadi di dalam kelas. Terutama mungkin yang menariknya, kalau dalam tatap muka, meskipun ada pembelajaran kolaboratif, kadang-kadang saya tidak bisa memonitor group work. Kalau di sini karena ada percakapan, karena mereka menampilkan hasilnya, saya jadi bisa melihat apa yang terjadi juga. Gitu. Jadi bisa memberikan masukan, dan itu bisa dilihat teman-teman lainnya. Dan di kelas sendiri, mereka juga bilang kalau ketika apa yang teman-teman lain lakukan, mereka bisa bandingkan. Gitu. Jadi ada hal baru yang bisa saya dapatkan, dan justru mungkin di tatap muka saya tidak bisa dapatkan. Evaluasinya sendiri, saya melihatnya sebagai sebuah assessment dan umpan balik. Ya. Untuk assessment, dalam 2 mata kuliah tersebut, ada latihan kelompok dan diskusi. Jadi ada strategi dan prosedur analisis, dan kemampuan interpretasi data. Jadi ada umpan balik lisan dan juga tulisan. Kalau lisan langsung saat ceramah, tapi ada juga yang tulisan, seperti ketika yang tadi. Gitu ya. Misalnya di sini, di bagian hasil analisisnya, saya akan bisa langsung berikan umpan baliknya. Sementara untuk tugas mandiri bisa langsung memberikan nilai dan umpan balik tertulis. Jadi misalnya dalam satu analisis, saya bisa langsung berikan ini misalnya contoh label analisisnya sebaiknya seperti apa, atau memberikan argumen kenapa harusnya seperti ini. Dan ini luas aja gitu melihatnya, karena bisa melihat tampilan analisis dan bisa langsung dikomentari. Kadang juga bisa langsung memberikan masukan kepada UAS atau UTS-nya mahasiswa, dan kadang-kadang juga membuka diskusi ya. Karena ketika saya memberikan komentar, mahasiswa bertanya lagi, ini maksudnya mengapa disebut ini, gitu. Jadi ada diskusi juga di dalamnya, secara tertulis ya, dalam bentuk chat. Sebenarnya sekilas saja apa yang saya lakukan gitu dalam pembelajaran emergency remote teaching sendiri. Lalu kaitannya dengan blended learning itu,
mungkin sekarang kan yang kita lakukan ini akan ke tatap muka lagi, tapi apakah akan 100% tatap muka lagi dalam artian transisinya nanti jadi kayak re-entry adjustment lagi. Pertama kita shock karena pembelajaran daring 100%, tapi sepertinya mungkin kita tidak akan langsung 100% tatap muka ya. Jadi yang akan kita tuju ini, kita akan menuju ke blended learning dulu sambil melihat situasinya gitu. Nah, dari hasil minimal analisis kecil-kecilan yang saya lakukan dan pengukuran yang saya lakukan, ada beberapa mungkin minimal bisa membantu saya sendiri menuju ke blended learning itu. Nah, saya melihat kesiapan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang mungkin sudah mendaftar ke program studi linguistik, mereka lebih siap untuk tatap muka. Dan mereka juga sama shocknya mungkin dengan pengajar. Jadi terkadang mahasiswa pun tidak begitu memahami teknologi. Kadang-kadang ada aja yang japri gitu, yang mengirimkan pesan, Bu ini bagaimana gitu. Jadi Bu saya belum bisa masuk MS Teams karena email dari UI-nya belum ada gitu. Jadi ada tambahan waktu yang perlu dilakukan yang karena ketiadaan support sistem IT yang muncul di pendidikan daring pada umumnya. Jadi ini dosen pun jadi ikut intervensi ya untuk mempersiapkan mahasiswa supaya siap dalam pembelajaran daring. Dan dalam monitoring dan respon instruktur mungkin mereka menyatakan kalau dapat respon dari instruktur itu merasa tidak sendirian. Jadi artinya mereka, oh ya ini bagian dari pembelajaran, mereka dilihat juga dan itu sesuatu yang buat mereka, oh tahulah bagian dari validasi gitu. Dan waktu juga ya, karena ini learning by doing juga buat saya, jadi waktu yang digunakan mungkin hampir ya 50% untuk persiapan, 50% untuk materinya, tapi ada 50% lain juga untuk interaksi gitu. Jadi lebih dari 100% mungkin ya. Tapi yang paling penting mungkin ya kejelasan tenggat itu penting dilakukan untuk diberikan pada mahasiswa. Jadi ada tanggal, ada jam gitu. Jadi itu akan memudahkan mahasiswa sejauh ini ya yang saya alami. Dan satu hal lagi mengenai ekologi pendidikan ya. Saya ingin menyinggung sedikit tentang sebutannya modal affordances. Dalam pendidikan daring sendiri, mereka biasanya bersetia pada satu platform, misalnya Canvas. Atau ada teman saya juga menggunakan Adobe LMS. Gitu. Jadi semua ada di situ. Mahasiswa tinggal masuk ke dunia tersebut atau dimensi tersebut, saya menyebutnya dimensi, dan platform itu kan tidak setara ya. Kalau memang dipersiapkan sebagai Learning Management System LMS itu, biasanya semua sudah ada, menyerupai ruang kelas. Pengumuman ada di situ, ada dashboard, dan lain sebagainya. Sementara yang saya lakukan dalam ERT ini, ada banyak platform, dan semua platform itu tidak setara ya. Ada yang bisa dilakukan di satu platform, ada di yang lainnya. Jadi yang menjadi kendala di situ, saya harus mengulangi pengumuman di WhatsApp iya, di MS Teams iya, karena tidak semua mahasiswa mengakses tidak selalu sering mengakses MS Teams, jadi ada kecenderungan repetitif gitu. Selain itu juga fleksibilitas ya dalam pengembangan kurikulum. Dalam artian, materinya saya tujukan untuk menganalisis ABC misalnya, tapi kadang-kadang tidak bisa dilakukan karena waktu yang kurang cukup, misalnya karena sesi Zoom saja dialokasikan 1 jam, berarti 1 SKS, misalnya 2 SKS-nya lain kan berarti harus melakukan hal yang lain. Jadi sepertinya perlu ada fleksibilitas karena modalitasnya juga belum tentu saya kuasai misalnya, dan juga bidang ilmunya juga mungkin tidak masih baru diaplikasikan dalam pembelajaran daring. Nah, yang saya kerjakan itu dalam struktur ilmu yang relatif bisa saya adaptasi. Tapi beberapa struktur ilmu dan tuntutan ilmu yang lain mungkin berbeda-beda. Misalnya teman saya di Fakultas Kedokteran yang harus melakukan pekerjaan lab, pembelajaran daringnya itu agak sulit. Jadi mau tidak mau memang harus masuk ke laboratorium dan melakukan eksperimen. Gitu. Jadi jenis knowledge code-nya berbeda, maka affordances dalam pembelajaran daringnya pun akan berbeda. Dari situ mungkin perlu dipertimbangkan juga bagaimana memitigasinya dan bagaimana menerjemahkannya dalam pembelajaran daring. Nah, sebagai sedikit penutup, karena saya pun tidak ingin berlama-lama, dalam transisi kembali ke tatap muka,
blended learning mungkin a promising future ya untuk sekarang ya. Dan mungkin kita juga akan meninggalkan yang disebut dengan web-based learning. Karena saya juga dulu saat melakukan tatap muka, pembelajaran tatap muka, banyak melakukan web-based learning. Jadi dalam artian materinya yang saya taruh di website, misalnya Google Drive, tapi ya udah hanya sebagai storage system aja, sistem penyimpanan aja. Sementara interaksinya saya pikirkan baik-baik, tapi dalam blended learning ada interaksi secara sinkronus dan sinkronus yang perlu saya pikirkan, dan juga porsinya, pembelajar dengan pembelajar, pembelajar dengan konten, dan juga pembelajar dengan instruktur gitu. Jadi, dan itu apakah dilakukannya dalam tatap muka atau mau sinkronus. Jadi ada lebih banyak pilihan sebenarnya untuk blended learning. Dan mungkin pertimbangan pentingnya juga fokus dalam penggunaan platform ya, karena tidak semua platform itu sama, dan mungkin kalau fokus dalam satu platform dan janji dari awal, mahasiswa juga akan fokus ke platform tersebut. Nah, untuk interaksi juga mungkin merupakan hal yang penting untuk dipikirkan, karena buat saya sendiri, rasio interaksi pembelajar dan konten itu masih rendah, sementara potensinya masih banyak bisa dilakukan. Lebih dari sekedar pembelajar melihat video, menyimak video saja, dan membaca saja, tapi bisa ada yang dilakukan, terdapat banyak modifikasi dan elaborasi konten yang bisa dilakukan dan bisa lebih ditingkatkan gitu. Jadi lebih berimbang untuk 3 interaksi, pembelajar dengan instruktur, dan juga dengan konten. Dan rasio implementasinya juga mungkin kapan daring, kapan luring, bagaimana melakukannya secara daring dan juga secara luring, dan ketika daring, apakah akan sinkronus atau asinkronus. Jadi saya melihat blended learning lebih banyak opsinya, meskipun lebih banyak yang dipikirkannya, tetapi itu akan sangat membantu sekali mungkin ya untuk memisahkan dan mendiskriminasi materinya, dan juga tujuan pembelajarannya. Gitu. Jadi dalam kesempatan ini ya mungkin kalau sekarang ya banyak yang masih Zumma cum laude alias cum laude tapi melalui Zoom, tapi ya mudah-mudahan nanti kalau udah blended learning ada sesi tatap muka ya, jadi bisa ada hal-hal seremonial yang bisa dilakukan secara langsung, karena mau tidak mau mungkin mahasiswa dan juga dosen lebih banyak yang menyukai atau pembelajaran tatap muka atau langsung ya. Oke, mungkin itu saja Ibu Rahmi dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Harni atas paparannya yang menarik mengenai emergency remote teaching ya. Jadi saya membayangkan hampir sama dengan emergency room di rumah sakit, hampir sama seperti itu. Menarik sekali. Untuk sesi tanya jawab akan ada setelah pemaparan yang kedua, dan pemaparan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fuad Gani. Beliau aktif mengajar dan juga melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Beliau aktif mengajar di program studi S1 dan juga S2, terutama pada beberapa mata kuliah teori dan metodologi penelitian, pemasaran dan kemaslahatan informasi, lalu ada juga profesi informasi, dan banyak lagi. Dan beliau berpengalaman di bidang ilmu perpustakaan dan juga informasi. Untuk waktu dan juga lokasi Zoom ini, dipersilakan untuk Pak Fuad Gani untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera berkah. Saya coba ini apa the screen. Belum keluar ya, Mbak Rami? Belum, Pak. Lagi loading kali ya? Atau bisa dikirim ke saya, Pak, lalu mungkin nanti saya akan... Kayaknya lagi loading nih biasanya. Lagi loading. Nah, udah ya? Sudah. Udah kan? Ini kelihatannya ininya. Baik, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk sekedar berbincang-bincang berbagai pengetahuan yang konsep dari isi saya ini sebetulnya riset kecil-kecilan berbasis pada library research, artinya berdasarkan artikel-artikel yang ditulis oleh beberapa orang dari beberapa negara, terutama di negara Kembang, yang merasakan memang perubahan yang tadi diistilahkan adanya semacam kedaruratan dalam pengajaran. Dan ini
tidak terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia karena sifat dari musibah ini sifatnya kan pandemi, artinya menimpa di seluruh dunia walaupun dimulai dari Tiongkok, Cina di kota Wuhan. Saya juga sedikit ingin berbagi pengalaman. Saya kebetulan adalah mahasiswa angkatan pertama Universitas Terbuka tahun 84. Jadi ketika UT dibuka, itu saya juga bergabung di UI-nya saya angkatan 82 di sastra Inggris, kemudian 84 saya kuliah double di Universitas Terbuka ketika buka, yaitu saya mengambil statistik terapan dan ekonomi pembangunan ininya. Nah, saya merasakan sekali itu ketika bagaimana menjadi mahasiswa yang dikatakan biasanya universitas tanpa langit-langit gitu kan, jadi terbuka, atapnya langit terbuka gitu 84. Tapi yang menarik pada saat itu ketika saya kuliah, modul yang diberikan itu biasanya ditulis oleh tokoh-tokoh di bidang ilmu yang bersangkutan. Misalnya untuk ekonomi pembangunan ditulis oleh almarhum Profesor Sumito Djoyokusumo. Kemudian kalau buku tentang sosiologi oleh banyak kan orang UI itu Pak Lawang dan beberapa orang yang jadi tokohnya. Dan menariknya ternyata kalau saya baru tahu ketika saya kebetulan menjadi anggota Dewan Riset di Jakarta, itu salah satu anggotanya adalah Profesor Tian Belawati yang notabene kebetulan juga adalah lektor UT. Dia mengatakan bahwa kalau Pak Fuad kuliah di UT itu Pak, itu Bapak artinya adalah mahasiswa abadi. Maksudnya ya Bapak tetap sebagai mahasiswa karena di UT itu tidak ada konsep yang namanya DO. Jadi sampai sekarang saya sebetulnya masih mahasiswa UT itu konsepnya. Nah kalau kuliah terbuka itu ternyata seperti itu. Nah yang saya alami pada saat itu karena masih konsepnya tidak sekarang ya berbasis digital, itu kalau kita ada soal ngambilnya di kantor pos gitu kan, mengirimnya ke kantor pos lakukannya, karena pada saat itu kebetulan nggak jauh karena kantor pertama UT itu adalah di Rawamangun sebelum pindah ke Pondok Cabe. Jadi ternyata kalau saya alami adalah kuliah ciri dari kuliah yang berbasis modul itu yang sudah dibuatnya sudah bagus itu, memang kita melihat tidak cukup hanya berdasarkan modul, sehingga pada saat itu malah saya harus nambah keluar uang gitu karena harus mengikuti beberapa pelatihan tambahan, yaitu kursus misalnya karena saya begitu sulitnya yang namanya statistik terapan, jadi saya ngambil waktu itu ada kalau misalnya pernah mendengar namanya bimbingan tes yang namanya KSM itu kelompok studi mahasiswa Salemba yang banyak kan juga orang UI itu lakukannya memberi pelatihan tentang matematika dan seterusnya. Jadi memang ada sesuatu yang menarik di sini bahwa kita juga akhirnya hal seperti itu terjadi juga pada saat ini yang sebetulnya istilahnya tadi quote and quote ternyata tidak ada yang sebetulnya murni apakah itu misalnya UT dia menjadi online totally tapi juga adalah cocok dengan bicara ini adalah blended ininya. Dan kita juga melihat bahwa sekarang ini bertebaran yang namanya kursus-kursus, misalnya kemarin ada mengikuti Microsoft Office misalnya yang kita bayar dulu 105 sekian uang, kemudian nanti ternyata dikasih adalah videonya. Setelah kita belajar videonya dan sebagainya, kalau merasa cukup, kita mengajukan ujian dan ketika ujian dianggap lulus dikasih sertifikat. Ada juga modalnya pelatihan seperti itu, penawaran sekarang adalah ada pelatihan untuk menjadi advokat misalnya. Itu kita sudah harus membayar baru dibuka semua. Jadi macam-macam sebetulnya konsep ini. Yang menarik adalah mereka umumnya ada persiapan yang luar biasa. Nah, kita kalau melihat faktor pembelajaran ini, suatu pembelajaran mahasiswa menurut konsep teorinya dari pedagogi ini adalah ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu konten, nah tadi istilahnya Pak knowledge gitu yang akan di-deliver, kemudian tidak kalah pentingnya adalah pengajaran yang efektif, bagaimana dosen dan juga mahasiswa berinteraksi, kemudian juga memastikan bahwa kegiatan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan penilaian yang ketat. Nah penilaian yang ketat ini pada faktanya itu juga sesuatu yang kita terapkan agak sulit ya kalau ketat dirinya karena kontrol kita pun masih terbatas dan kadang-kadang kalau misalnya kita kuliah mahasiswa juga ternyata ada yang macam-macam lah kalau kita cek itu ada yang udah hanya menampakkan namanya tetapi tidak ada orangnya, kalau kita tanya bilangnya macam-macam gitu sehingga kadang-kadang kita juga sulit kontrolnya. Tetapi kalau kita memberikan juga penilaian yang begitu sangat ketat kita juga takut karena seperti
yang kita ketahui waktu dimulainya pandemi ada surat edaran dari Warek 1 yang mengatakan bahwa kelulusan mahasiswa menilai adalah B gitu kan, sehingga apapun yang terjadi itu diberi B. Kemudian ini yang kita juga sebetulnya pengajaran oleh instruktur berkualifikasi profesional merupakan hal yang utama. Nah, masalahnya adalah kita ini kan terjadi emergency gitu kan, ininya execution-nya. Karena tiba-tiba datang tanpa diharapkan dan itu sangat berdampak besar dan bahkan juga mematikan, sehingga sementara kegiatan itu harus dijalankan. Penelitian saya mengenai perilaku dan kebutuhan informasi mahasiswa UI di masa pandemi tahun 2020 memang menunjukkan bahwa kalau dosen adanya konsep yang pandemi ini dengan pembelajaran jarak jauh dan sebagainya relatif tidak bermasalah, tetapi mahasiswa merasa ada kehilangan, dan kehilangannya bukan saja dari segi konten quality pengajaran, tetapi mereka menjadi asosial gitu. Artinya adalah mereka tidak berkomunikasi secara terbuka sehingga touch-nya gitu menjadi agak sedikit hambar ininya, dan mereka memang merindukan adanya kembali dibukanya perkuliahan tatap muka. Nah, sekarang ini yang seperti Bapak Yahu yang tentang mahasiswa adalah perpustakaan UI sejak minggu lalu sudah buka ya, walaupun dalam batas yang masih sangat sedikit, yaitu sekarang ini satu hari mencapai 150 dengan protokol yang kuat gitu. Yang mudah-mudahan keadaan makin baik kalau kita melihat dari grafik pertumbuhannya di tingkat nasional, memang pandemi ini akan menurun dan mudah-mudahan akan makin baik. Jadi kita pertama lihat barangkali pandemi memaksa dosen menjadi instruktur. Jadi tiba-tiba kalau ada judul lagu itu namanya mendadak dangdut gitu ya. Jadi tiba-tiba dosen yang belum terskup ini ya, harus berubah secara drastis, secara mendeliver pengetahuannya yang selama ini begitu kental dengan secara tatap muka, tapi harus tiba-tiba harus menjadi virtual. Sehingga terus terang aja kami terutama yang di atas 50 plus itu memang tidak guna untuk menguasai warna teknologi yang terus berkembang dan tidak punya pengetahuan teori atau kapasitas yang berkaitan dengan praktik daring. Jadi di sini kita mengakui bahwa sebetulnya pengajaran daring itu juga ada suatu konsep yang tidak kalah menariknya, walaupun basisnya adalah sama, tetapi mendeliverinya itu harusnya ada juga keimbang seperti tadi diungkapkan oleh Ibu Hati bahwa ini harus dipahami secara ketat. Jadi ini yang tentu mengalami juga relatif hambatan di dalam ini, sehingga kita tentu harus juga memikirkan. Nah, di saat ini sebetulnya kita ini dihujani oleh sesuatu perubahan yang luar biasa, juga harus menerapkan yang namanya kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka, kemudian juga kurikulum yang tiba-tiba berubah begitu juga drastis karena ada perubahan dalam distribusi pengajaran, di mana juga mengagetkan karena 5 semester pertama itu difokuskan kepada bidang ilmunya seorang mahasiswa S1 ya, kemudian sisanya sekitar 3 semester mahasiswa diberi hak untuk bermanuver mengambil mata kuliah yang mereka anggap penting. Tetapi seperti hal-hal yang lainnya, kalau tanpa ada semacam kontrol guided dari dosen pembimbing terutama atau program studi, nampaknya mahasiswa mengikuti nalurinya mencari mata kuliah bukan pada related subjeknya, tetapi kepada quote and quote kemudahan untuk lulusnya kayak gitu. Ini yang fakta yang kita lihat di lapangan gitu ya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa di sini kualitas pendidikan daring di samping kurang unsur pedagoginya juga terkena imbas faktor kenyamanan yang menjadi alasan utama keraguan padanya. Jadi memang ada mahasiswa dan juga dosen kadang-kadang merasa bahwa kuliah itu ya mereka boleh berpakaian seadanya apapun gitu kondisinya, yang ada yang kalau kuliahnya pagi-pagi jam 8 mungkin mereka baru bangun tidur tidak sempat mandi kemudian cuci muka itu muncul, yang penting videonya dimatikan. Demikian juga terjadi pada dosen gitu ya. Jadi ada semacam konsep kenyamanan dan tidak perlu melakukan bergerakan gitu, mobilisasi karena tetap dari rumah dimanapun berada. Misalnya sampai sekarang ada mahasiswa saya misalnya sejak dia kuliah tetap masih ada di daerahnya di bagian timur gitu. Jadi ini yang menjadikan kenyamanan itu menjadi sesuatu bisa menjadi jebakan Batman gitu untuk mendapatkan hasil yang sebesarnya, itu merupakan prinsip ekonomi. Jadi artinya
karena tadi relatif lebih dianggapnya lebih gampang, murah, tidak effortnya juga berkurang, karena kalau misalnya secara fisik seperti kita alami, itu mereka harus ada effort. Kalau mereka naik kereta api misalnya harus berdesak-desakan, terutama dari arah selatan ke utara, yaitu dari arah Bogor ke Jakarta, tentunya relatif cukup padat gitunya. Tapi kalau yang dari selatan, dari utara ke selatan itu ya, tetapi itu pun juga tetap menjadi suatu perjuangan. Nah sekarang ini dengan tadi, apalagi kalau menurut penelitian kenapa platform Zoom itu sangat digemari bahkan di seluruh dunia, walaupun misalnya Amerika Serikat berusaha untuk menghindari pemakaian Zoom karena masalah kesetimenan dalam perkembangannya, karena Zoom itu disimbolkan sebagai produk Cina, tapi pada kenyataannya Zoom menguasai dalam konsep untuk alat berkomunikasi di dunia. Kenapa? Salah satunya adalah kemudahan dalam menggunakannya. Sehingga dengan demikian tidak ribet, karena kalau kita pakai lain biasanya harus mendaftar, harus membuka email yang kadang-kadang harus dengan Google dan seterusnya. Tetapi kalau Zoom kan pada intinya ketika kita dapat nomornya, kodenya, itu bisa pakai apapun sejauh punya internet connection. Jadi kita melihat bahwa dengan dampak kenyamanan, mahasiswa menunjukkan kecenderungan kuat untuk mendapatkan informasi dengan cara mudah dan cepat. Jadi kenyamanan menimbulkan kurangnya rasa tanggung jawab, kerja yang buruk, dan maupun ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh beberapa orang yang menyangkut di negara berkembang, di Rumania, di Hungaria, yang artinya negara-negara yang kurang lebih sama dengan kondisi Indonesia. Jadi kan sikap negatif masih terhadap pembelajaran itu sendiri yang pada akhirnya berdampak. Jadi karena entah tidak diketahui bahwa itu dianggapnya sesuatu yang mudah, tidak serius. Tapi pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa universitas terbuka, itu sebetulnya berat juga effortnya, karena kita harus ada mandiri, belajar sendiri, paling-paling bertanya. Biasanya kami ada namanya tutorial yang bertemu dengan beberapa mahasiswa, dan tempat yang menarik dan juga dari strategis adalah biasanya mahasiswa UD itu, saya waktu itu sering ke perpustakaan PDI LIPI untuk janjian, karena di sana di samping tempatnya nyaman pada saat itu ya di tahun 85-86 gitu, juga menyediakan bahan yang sangat top gitu, yaitu tentang jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya. Sehingga itu menjadi suatu tempat yang jadi bertemu. Satu lagi tempat yang sering berkumpul juga adalah di UT itu mahasiswa Jakarta adalah perpustakaan Lembaga Indonesia Amerika di Jalan Pramuka. Jadi ini tentu menjadi sesuatu hal yang menarik. Tetapi sekarang lebih dinyamankan, karena tanpa bergerak pun mereka bisa berkomunikasi, kemudian bisa berdiskusi, dan seperti tadi yang diungkapkan. Jadi tadi kita lihat kenyamanan itu saling dengan pendekatan pusat pada mahasiswa. Nah, di sini ada menurut penelitian konsep pengajaran sekarang ini kan student center ya gitunya. Jadi semuanya berpusat pada mahasiswa yang dikembangkan oleh John Dewey. Nah, jadi sekarang mahasiswa menjadi sosok sentral dalam proses pendidikan, bukan instruktur. Nah, sentralitas misalnya sebagai sebuah prinsip pedagogik menarik dalam kerangka demokrasi pembelajaran. Jadi secara demokrasi memang kita memberi ruang yang sangat luas kepada mahasiswa untuk mendapatkan. Jadi artinya kendali itu kalau kita pakai teorinya hegemoni itu dikontrol oleh mahasiswa. Akan tapi dia juga bisa menyesatkan karena hanya sangat sedikit pembelajar, yaitu mahasiswa yang mempunyai motivasi tinggi. Jadi berdasarkan ketemuan yang dilakukan bahwa karena kita berpikir bahwa semuanya tergantung kepada mahasiswa, nah konsep ini ternyata bisa menyesatkan karena tidak semua peserta mempunyai motivasi tinggi, komitmen tinggi, dan otonom, serta mengetahui apa yang mereka ingin pelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Jadi ternyata ada gap itu. Tapi saya rasa ada beberapa dosen dengan tadi komunikasi yang intensitas, bimbingan dan sebagainya, itu dimungkinkan terjadi. Tetapi juga mahasiswa itu dipertanyakan menurut penelitian ini komitmennya untuk kuliah kayak gitu. Jangan-jangan just sekedar datang dan sebagainya, apalagi pernah ada semacam suatu notion yang ada di kalangan mahasiswa bahwa mereka dengan kerangka ini, kita para dosen gitu dikesankan juga ada pada posisi yang tidak menguntungkan, karena dianggapnya kalau ada apa-apa terjadi, banyak yang disalahkan adalah cara mendeliverynya, bukan cara menyerapnya. Apalagi masih ada semacam kesan bahwa kuliah yang diikuti masih akan mendapat minimal B, walaupun sekarang kebijakan itu kan sudah berubah kayak gitu lakukannya.
Kemudian kebutuhan mahasiswa pada pelajaran daring, pada kenyataannya mahasiswa membutuhkan struktur. Nah, jadi ini yang paling penting ini ternyata yang kita juga karena semuanya begitu mendadak, tiba-tiba sebetulnya kan kita bukan perguruan daring, tapi hanya pindah dengan memakai alat yang berbeda. Karena konsepnya sama, gaya cara mendelivernya. Karena kan tiba-tiba kita harus melakukan kegiatan pengajaran tidak boleh putus dan terjadi pada saat itu ketika perkuliahan berlangsung. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, setahu saya, Universitas Indonesia mencoba membuatkan suatu wacana, memang konsep blended learning itu akan diterapkan. Alasannya adalah kalau misalnya kita katakan secara ekstrim mahasiswa menghabiskan setengah waktu perkuliahannya, jadi setengah N-nya, itu adalah dengan tatap muka atau secara datang secara fisik, kemudian setengahnya adalah berdasarkan virtual, maka diharapkan kapasitas serap UI itu juga makin membesar gitu secara fisiknya, sehingga memberikan ruang yang lebih banyak kepada saudara-saudara kita untuk mendapat kesempatan kuliah di salah satu universitas terbaik di Indonesia dan juga menjadi dikategorikan sebagai world class university. Jadi memang sudah ada, tetapi tetap seperti biasa masih seperti wacana sampai terjadinya wabah ini yang memaksa tiba-tiba kita harus melakukan suatu eksekusi pengajaran berbasis internet ya, virtual, berbasis web, macam lah istilahnya, karena ilmu sosial kan biasanya kaya dengan varian nama. Jadi di situ juga perlu ada yang sumber daya sebagai enabler dan constraint yang disesuaikan. Jadi ini memang harus dilakukan, dipahami. Seperti hampir ini kan konsep sumber daya dan juga constraint itu agak mirip dengan teorinya Giddens tentang rule and resources. Kemudian bimbingan dan pengawasan, mereka kurang percaya diri ketika belajar mandiri. Jadi ternyata, terutama menurut saya adalah kuliah-kuliah di program studi yang tidak ada relatednya, base-nya ketika mereka belajar di SMA gitu, bahkan di SMP. Katakanlah yang paling gampang di FPB itu, kalau setahu saya, kalau program studi bahasa Inggris, pada prinsipnya mereka itu sudah belajar, bahkan kadang-kadang belajar bahasa Inggrisnya ada yang sejak TK, kemudian terusnya bahkan masuknya ke UI juga adalah tesnya bahasa Inggris. Pada prinsipnya itu tidak linear lah dalam hal belajarnya. Akan tetapi mahasiswa yang menurut saya itu luar biasa adalah mahasiswa misalnya dari mengikuti program studi bahasa Cina. Kalau Arab masih mending, karena kalau dia dari pesantren atau sekolah madrasah internasional, itu mereka juga dapat pelajaran bahasa Arab dan tulisannya. Tetapi kalau misalnya kuliah yang juga bahasanya juga sulit, gitu kan, kemudian hurufnya juga harus mulai belajar gitu di awal-awal, memang menyebabkan tantangan yang luar biasa. Saya nggak membayangkan tuh misalnya mereka yang mengambil program studi katakanlah Rusia gitu kan, Cina, Korea dan sebagainya yang hurufnya sendiri suatu constraint juga yang harus diatasinya. Banyak sekali yang belum siap minim dan keterampilan. Nah ini yang kita juga takuti adalah karena ketika saya mewawancarai memang ada mahasiswa angkatan 2020 yang berarti sekarang semester 3 itu masih juga belum hadir di kampus kita karena juga masih di daerah dan ketakutan. Dan saya tanya, gimana kamu pernah itu? Banyak katanya sih, banyak kan mereka mengatakan pernah sekali Pak ketika ngambil jaket kuningnya gitu. Setelah itu mereka kadang-kadang saya lihat kalau lagi kuliah mereka yang mungkin punya sawah yang cukup luas atau inian, kalau lagi kuliah masih terdengar tuh suara-suara anak ayamnya lagi diidikan, kemudian orang hadir, atau juga mereka yang mendapat kesulitan ternyata lagi nongkrong di sembari di kafe untuk memastikan akses internet yang baik. Jadi memang mereka juga mengalami hambatan bukan saja dari segi kemampuan intelektual untuk capability absorpsi daya serapnya, tetapi juga secara teknis yang mereka alami. Ya memang kita harus akui kalau lihat gambar-gambar awal di suatu tempat di mana mahasiswa itu di Aceh seingat saya ketika mereka kuliah itu juga harus kumpul kemudian harus naik ke bukit untuk memastikan bahwa sinyalnya memungkinkan. Bahkan dari tengah jalan itu ketika kita mengadakan penelitian tentang perilakunya. Jadi memang harus diakui pendidikan daring yang berpusat pada mahasiswa berisiko untuk gagal. Jadi menurut penelitian ini, itu kalau kita tidak hati-hati, ini akan mempengaruhi kualitasnya, yaitu gagal. Karena kita tidak tahu bahwa dampak dari dimulainya pengajaran ini
terutama untuk mahasiswa tahun 2020, karena 2019 dan 2018 masih mengalami tatap muka, sehingga mereka ada gambaran bayangan, tetapi 2020 dan juga 2021 tentunya mereka belum, dan akan menjadi lebih berat lagi jika mata kuliahnya itu memang tidak punya basisnya ketika di SMA gitu. Kalau ekonomi kan ada, kalau jangan ambil IPS ada ekonomi. Kemudian kalau sejarah pada prinsipnya ada pelajaran sejarah. Tapi misalnya pengajaran di ilmu perpustakaan, manajemen arsip relatif agak kecil ya. Walaupun kalau dia mengambil SMK yang bidangnya office itu kemungkinan ditawarkan. Tapi ini yang lainnya bukan sesuatu yang mudah. Sehingga pada pencapaian tingkat konsentrasi kita perlu mencari mitigasinya. Nah ini yang harus kita pikirkan, yang nampaknya belum disadari gitu untuk dilakukan. Dan kita beruntung tadi punya sebetulnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya itu juga ada ahli dalam pengajaran ya, itu metodologi pengajaran, itu Bapak Dr. Diding Pahrudin. Beliau juga adalah sebetulnya pengajar yang menurut saya kalau saya tanyakan kepada mereka ini kan itu bagus sekali mengajarnya. Dia mengajar bahasa Inggris dari jurusan program studi ilmu Inggris. Gitu. Nah, kita melihat keberhasilan pembelajaran daring bergantung pada tidak saja pada keberadaan sumber daya yang melimpah di internet dan efektivitas teknologi untuk menyampaikan konten, tetapi juga bagaimana mahasiswa belajar dalam lingkungan daring dan bagaimana instruktur mendukung belajar mereka. Jadi ada dua pelaku yang saling menentukan, seperti juga kita membutuhkan dua orang untuk berdebat. Sebetulnya ternyata tidak bisa hanya berpegang kepada konsep student center kayak gitu sebagai fokusnya, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah dosen itu sendiri sebagai berperan sebagai instruktur. Masalahnya adalah kita ini kan dosen di perguruan tinggi umumnya, kecuali mereka punya basis dulu kan namanya adalah IKIP ya, Institut Keguruan, Ilmu Keguruan, itu jelas mengenai diajarin bagaimana metode pengajaran. Dosen itu pada prinsipnya kan seperti kadang-kadang diceburin aja kan, karena pikirannya kalau sudah mencapai suatu pendidikan yang cukup tinggi, S2 atau S3, dianggapnya mampu mendeliver pengetahuan yang dimilikinya. Padahal itu juga ada konsep yang harus dipelajari bagaimana metode pengajaran itu sendiri, sehingga kita juga ragukan apakah benar kita juga efektif dalam pengajaran tersebut ininya. Tapi ini menjadi suatu introspeksi, self kritik bagi kita semua yang tentunya kita terus belajar. Dalam kelas daring ini institut tidak perlu lagi menulis dan menyampaikan pula yang sebenarnya merupakan aspek dari untuk kompetisi profesional yang efektif. Semua aspek dalam kelas daring termasuk konten telah dikembangkan oleh perancang mata kuliah. Nah sebetulnya kalau dia melakukan suatu konsep kuliah daring yang benar-benar, itu harus ada tim yang membuatnya kayak gitu. Kalau ada membuatnya konten videonya, ada studio yang memungkinkan untuk pembuatannya. Kemudian bagaimana ilustrasi desainnya supaya menarik. Bahkan waktu saya pernah beberapa tahun yang lalu di yang mengolah emas itu, ya, Pak Gatot, itu ada perkuliahan yang berbasis juga video gitu ya, rekaman. Bahkan kita diajarkan ini pakainya pakai bajunya yang biru aja Pak Fuad supaya bisa jelas, atau pakai apa backgroundnya, supaya itu dilatih semuanya untuk memastikan bahwa delivernya itu bisa terjadi dengan sangat baik. Ini kan kita yang penting sudah punya akses untuk langganan Zoom misalnya atau bentuk lainnya, kemudian kita pakai PPT seperti sekarang ini, dan kemudian di-deliver itunya. Tentu ini perlu ada perbaikan. Jadi dalam kasus kita saat ini memang akhirnya dosen menjadi manusia serba bisa gitu kan, yang memang darurat seperti dikatakan, sehingga kita berperan sebagai perancang mata kuliah, kemudian juga tiba-tiba harus ada perubahan membuat RAB gitu yang harus cepat gini-gini, sangat rinci berapa-berapanya kayak gitu lakukannya ya, dan juga ada perubahan mata kuliah, kurikulum baru dan seterusnya. Jadi perancang mata kuliah yang menambah lagi beban dosen. Yaitu apa? Di satu pihak dosen juga harus melakukan 3 kegiatan yang sebetulnya ini nampaknya juga ada salah persepsi, yaitu kewajiban tridharma, seakan-akan seorang dosen itu harus melakukan yang namanya juga pengajaran, penelitian, kemudian pengadilan sama
bobotnya kayak gitu. Dan kadang-kadang, apalagi kalau Bapak Ibu yang didapat tugas untuk melakukan yang sifatnya administratif, katakanlah sebagai koordinator program studi atau juga departemen, yang saya rasa juga pekerjaan yang sangat berat ya, dan juga tidak kalah administratifnya, karena kadang-kadang tidak di-backup oleh administratif yang masih kurang bagus itu, maka lengkaplah sesuatu beban yang luar biasa itunya untuk melakukannya. Nah, ini tentunya tantangan yang kita juga hadapi yang pada kenyataannya itu mempengaruhi dari kualitas pendidikannya. Kemudian kita tadi katakan juga berbagai modalitas seperti teks, audio, visual, dan multimedia. Jadi mahasiswa harus berinteraksi dengan konten ini dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Nah, ini tadi mengkonstruksi sendiri pengetahuannya itu masalah yang tidak gampang juga. Karena suatu penafsiran suatu teks itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang. Yang dalam konsep knowledge management itu, knowledge adalah juga yang ada juga pengaruh yang namanya prior knowledge-nya. Tacit knowledge-nya seperti apa, kemudian dia bisa menyerap, semakin dia ada semacam sinergi antara apa yang dia ketahui sebelumnya dengan yang adanya pengetahuan di luar yang diberikan, itu sifatnya menguatkan. Tetapi jika pengetahuan yang dia ketahui kemudian dengan pengetahuan yang didapatkan terjadi kontradiksi, nah ini menjadi tidak mudah, terutama kuliah-kuliah yang menyangkut tentang katakanlah kuliah melakukan interpretasi tentang ideologi atau juga tafsir-tafsir lainnya. Jadi ini adalah sebetulnya konteks hanya sebagai suatu bagian pembelajaran dalam pelajaran bagaimana yang didiskusikan oleh sebagai metodologi instruksional juga tidak kalah pentingnya. Jadi memang bagaimana mendelivernya ternyata memang kita harus ada mendapatkan suatu pelajaran sendiri. Jadi semacam ada pelatihan bagaimana mendelivery konten yang sudah dibuat memang bisa semakin bagus karena seperti Bapak Ibu ketahui dan juga mahasiswa kalau yang hadir bahwa kita kan sebagai warga UI itu sangat beruntung. Karena perpustakaan UI itu memang luar biasa e-resources-nya. Salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi pasti yang paling besar di seluruh Indonesia. Karena untuk sekedar informasi, saya tahu karena kebetulan saya dulu ada kepala perpustakaan, anggarannya disediakan oleh pimpinan UI itu waktu itu sampai mencapai 24 miliar rupiah untuk koleksi yang harus disediakan. Dan hampir sekitar 22 miliar itu sebetulnya sifatnya subscription. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak menggunakan, itu quote and quote adalah uang hilap. Jadi ini sangat luar biasa dan juga saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang nanti mengajar, selalu diingatkan mahasiswanya untuk memanfaatkan koleksi UI yang begitu sangat luar biasa dan sebagian besar sebetulnya itu bisa di-download untuk dimiliki dan itu legal. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu kalau mendownload dari internet harus hati-hati karena kita bisa aja mendapat gratis ketika kita menyebarkan di emas ternyata itu melanggar hak cipta, itu bisa menjadi bom waktu pada suatu saat. Jadi bisa tadi emang sudah penuh tetapi juga instruktur menjadi penting. Itu hal yang paling penting dalam keberhasilan pembelajaran adalah instruktur. Nah, ini. Jadi ternyata walaupun ada konsep-konsep yang didengungkan menyediakan Open Student Center dan sebagainya, seperti juga ada Independent Learning Center dan sebagainya, SIL tetapi ternyata instruktur yang notabene adalah kita sebagai dosen itu menjadi figur center dalam proses pembelajaran ini sebetulnya. Jadi mungkin karena orang-orang berpengaruh kepada yang namanya Coursera atau jenis-jenisnya atau akademikan yang sudah memang sangat terstruktur, itu dilakukan. Jadi kalau ini saya coba buat gambarnya bagaimana kita ada perantara, kemudian peran seterusnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat, nanti kita untuk diskusi kayak gitu. Ini sesuatu yang kompleks gitu dilakukan ternyata. Tapi kita memang terjebak berpikir kita sudah mengasih alamat Zoom-nya gitu konteksnya, maka semuanya menjadi seakan-akan menjadi fine gitu lakukannya. Nah, ini sebenarnya ada suatu teori-teori yang menyangkut tentu diperhatikan, misalnya tentang ini ada lingkungan daring, dikatakan bahwa teori konstruktivis sebagai elemen penting untuk pengajaran yang efektif. Teori konstruktivis berfokus pada kolaborasi antara instruktur, dosen, dan peserta didik. Nah, ini yang nampaknya tadi juga dikatakan oleh Hera itu bahwa ini menjadi sesuatu yang penting. Tapi masalahnya yang muncul adalah kita tidak pernah menghitung suatu jumlah mahasiswa yang ideal dalam satu kelas gitu. Berapa sih supaya terjadi interaksi yang sangat kuat? Sekarang ini kan setahu saya di FIB memang kena ada alasan-alasan faktor ekonomi misalnya, sehingga kelas itu minimal di jurusan ilmu perpustakaan setahu saya adalah
kalau misalnya jumlahnya masih 59, dia tetap menjadi satu kelas begitu. Dia akan pecah kalau hitungannya adalah kelipatan 30. Jadi kalau dia 60 dipecah. Jadi dari katakan dari 1 sampai 59 itu kelasnya berkumpul. Dan itu juga menurut salah satu dosen menjadi beban lagi ketika dengan adanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar ini juga ternyata banyak mahasiswa luar yang ingin juga mengambil mata kuliah di UI. Yang memang ini juga adalah fenomena daring karena saya yakin kalau itu normal artinya harus tatap muka, mereka yang mengambil mata kuliah di UI pun juga akan berpikir berapa kali karena mereka artinya harus ke Jakarta, harus kos dan seterusnya. Tapi karena semuanya sudah ada di secara virtual dan mereka bisa ada di mana saja, yang penting sudah mendaftar gitu kan, ya mendengarkan, bahkan kadang-kadang ada YouTube-nya ya belajar, maka ini terjadi serbuan yang luar biasa. Nah, masalahnya adalah ketika jumlah mahasiswa itu tadinya untuk mahasiswa sentralnya adalah 35 atau 40, kemudian ada banjir karena mata kuliah itu memberikan sesuatu konten yang menarik. Katakanlah banyak, saya lihat mata kuliah di UI itu judulnya sangat menarik ya isunya, dan itu menjadi sesuatu quote and quote menjadi seksi gitu untuk diikuti oleh mahasiswa dari universitas lain. Nah inilah setelah itu jadi tadi banyak. Bagaimana itunya menurut salah satu dosen mengatakan bahwa itu menjadi beban sehingga mengakibatkan katakanlah tadinya saya memberikan tugas untuk 10 kali saya periksa, yang kena banyak yang tidak memungkinkan waktunya ya saya kurangi jadi dari 10 katakanlah menjadi 5 atau 7 itu lakukannya. Nah ini tentunya menjadi suatu tantangan. Jadi juga tentang masalah kita harus melihat kognitifnya, refleksi, kolaborasi dan banyak lagi menjadi penting. 6 tingkatan dimisikan oleh Benjamin Bloom dalam, nah ini juga kita tidak tahu apakah itu bisa tercapai yang dikatakan dalam taksonomi Bloom yang terdiri dari tahap ingatan, apakah, nah yang menarik adalah dalam masalah konsep ingatan dalam penulisan yang dikeluarkan oleh Newsweek sebelum koran majalah itu juga tutup secara printednya kemudian berubah menjadi daring, kebanyakan online, itu ada suatu artikel yang saya baca bahwa sekarang ini ingatan manusia itu berpindah dari konstruksi human brain jadi hardware brain-nya, jadi alat-alat komputer gitu brain-nya. Jadi mereka tidak pusing-pusing lagi harus menghafal atau mengingat, karena kalau misalnya sudah dia dapatkan, nanti perlu lagi, ya tinggal menggoogle lagi. Jadi memori orang itu kebanyakan terjadi dekonstruksi, malah menjadi berkurang karena tidak lagi dipakai secara efektif, karena mereka dengan adanya HP di tangan, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mengetik kata kunci sehingga dapatkan. Apalagi belum lagi pada konsep pemahaman, terapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Walaupun pada tahun 1901, taksonomi ini didivisi oleh David Campbell menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan tentu kalau mencipta tentunya harusnya di program S3 ini. Tapi pada intinya adalah kita tidak pernah tahu apakah ini juga bisa tercapai secara benar gitu. Kemudian kita melihat dari teori transformatif, pembelajaran daring harus bersifat transformatif. Nah itu trans gitu kan, jadi ada suatu perubahan yang dari bentuk dalam pelajaran daring, mahasiswa mengerjakan semua pekerjaan, dosen lebih sedikit bicara. Ini yang pada suatu konsepnya, tetapi dalam pengertiannya adalah bahwa kuliah daring yang benar-benar disiapkan secara matang, katakanlah seperti akademikan atau juga Coursera atau massive open online course itu ya, yang juga tentu dikit-dikit juga harus berujung bayar. Dan itu sangat bagus, tapi memang konsep marketingnya kan menarik. Kalau saya ikut berapa kali mencoba mendaftar, ternyata itu ada yang namanya semacam gimmicknya, trialnya, tetapi setelah itu harus ujung-ujungnya bayar juga, walaupun kesannya itu adalah suatu platform yang demokratis, tapi tetap aja ternyata harus bayar lah. Nah, karena bayar kita juga harus pahami, karena mereka juga ada investasi nih. Seperti di Indonesia kan juga kita melihat fenomena ruang guru menjadi sesuatu yang sangat kuat, dan itu menjadi makin top ternyata, dan itu muncul kenapa? Ketidakberadaan misalnya siswa kelas 3 yang akan ikut bersaing lagi untuk masuk ke perguruan tinggi top itu kan karena tidak adanya perkuliahan tatap muka, walaupun di Jakarta sudah dimulai, tetapi setahu saya paling cepat mereka belajarnya itu seminggu sekali dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi memang harus sifatnya transformatif diperlukan.
Nah, ini juga perspektif kehadiran yang saya juga diberikan itu dari salah satu dosen, Ibu Reta ya. Jadi kalau misalnya menutup acara itu, pastikan bahwa menit terakhir mahasiswa harus menunjukkan mukanya kayak gitu ininya. Karena bisa aja ada yang ketiduran sampai acaranya ini dia nggak keluar-keluar, mungkin ketiduran kali kayak gitu kan, sehingga sampai ditegur dosennya. Tetapi tetap aja ada juga cara-cara tertentu karena dia lihat ada modelnya bahwa nanti pengekan terjadi pada menit terakhir. Karena Bapak Ibu seperti tahu memang kalau kita tidak menyetel videonya, ternyata itu berdampak juga positif bagi lingkungan gitu, kehijauan. Karena adanya tadi menurut karbonnya itu juga ternyata tinggi. Jadi memang disarankan kalau tidak dipentingkan juga yang untuk visualnya itu, videonya itu dimatikan sehingga hanya suara, itu juga akan menghemat juga untuk rekamannya. Tapi kita harus mengetahui bahwa perspektif kehadiran ini menjadi sesuatu yang penting ya, dan saat dengan mempelajari dan menggunakan keterampilan juga bagaimana tadi keterampilan teknisnya, rancangan instruksionalnya, manajemen, pengembangan konten untuk mengajar dan sebagainya, itu kita harus terampil. Jadi artinya dosen itu memang sangat perannya banyak, dia harus juga mengendalikan alatnya, memastikan kadang-kadang mahasiswa itu juga mencet kita tidak perhatikan karena mereka bilang terlempar, ini lakukannya, kita lagi asik menjelaskan dan diskusi, kemudian baru kadang-kadang nggak WhatsApp-nya tidak berbunyi kan, kita nggak dengar sampai mahasiswa yang mengatakan, Pak itu ada berapa yang terlempar tapi Bapak belum admit lagi ya gitu. Nah itu kita harus juga mengendalikan, memperhatikan dan sebagainya. Ini tentu menjadi suatu tantangan. Jadi menurut Budaya dan William, kehadiran pengajaran adalah tugas untuk memfasilitasi, perancang dan membimbing proses pembelajaran. Dosen memahami organisasi mata kuliah, sistemasi organisasi konten sepertinya. Nah, semuanya ini memang juga kita lihat ada di PRP ya kayak gitu lakukan. Tetapi kan waktu mendelivernya itu memang tidak mudah tantangan. Nah, ini yang tentu kita melihat misalnya bahwa kita ada memastikan pemahaman juga dicek, mendiagnosa kesalahan persepsi. Dan begitu banyak ternyata yang memang kalau kita melakukan kuliah secara tatap muka, itu bisa diselesaikan pada saat itu kita lakukan. Dan bisa ketahuan siapa juga yang kurang mengerti, ya dari wajahnya kayak kebingungan, itu bisa kita. Kalau di daring kan tidak bisa kita mengidentifikasi, sehingga ini memang tantangan yang luar biasa. Tapi saya yakin yang konsep ke depan itu akan adanya tetap blended learning kayak gitu. Karena ada kuliah-kuliah yang dimungkinkan secara online, ada juga tentu kuliah yang berbasis katakanlah praktek seperti Fakultas Kedokteran, kemudian MIPA, teknik itu tidak memungkinkan adanya suatu perkuliahan hanya berbasis kepada online karena dia harus praktik kan gitu lakukan. Tetapi di kedokteran juga masih dimungkinkan variannya, misalnya kadang ada semacam kalau kita membedah mayat itu sudah ada semacam program digitalisasinya sehingga orang bisa melihat secara rinci karena itu adalah suatu rekaman dari tubuh orang yang kebetulan sebelum meninggal yang bersangkutan di Jerman ya, kalau Bapak Ibu membaca National Geography itu bersedia tubuhnya itu disayat-sayat jadi bagian-bagian yang sangat tipis, kemudian dikonstruksi menjadi sesuatu sehingga katakanlah mahasiswa kedokteran tidak perlu lagi ketika dia ini kan harus mencari mayat untuk proses eksperimennya karena semua ada, dan itu tentu karena digital dimungkinkan secara online. Tetapi pada umumnya setahu saya misalnya di Fakultas Farmasi yang harus juga menekankan. Nah di FIB tentu ini diuntungkan karena masih ada kelenturan ya untuk melakukan perkuliahan yang basisnya adalah online kecuali yang praktikal ya ininya. Karena kalau bahasa kan juga sudah banyak yang juga diberikan secara ini. Jadi ini perspektif kalian ada sosial, nah adalah tugas untuk membangun keakraban. Jadi bagaimana membangun suasana kelas itu menjadi hidup, tetapi bagaimana kita membangun kalau kita sendiri tidak tahu karakter masing-masing orang kan dilakukannya. Ini juga menjadi suatu tantangan. Kemudian tentu tadi faktor kognitifnya adalah pemahaman secara pengetahuan apakah yang kita berikan itu dilakukan, apakah bahan yang kita lakukan dibaca. Dan ternyata kadang-kadang ada juga semacam suatu culture yang ya mungkin dari generasi lain yang kadang-kadang jadi menggampangkan atau juga tidak tertarik. Yang penting bahwa nanti ujiannya juga makin banyak kemudahannya sehingga dengan demikian mereka bisa melakukan kegiatan
ujian dengan tanpa repot-repot gitu. Apalagi kebanyakan kalau misalnya take home kan udah pasti dia tinggal. Dan yang menarik adalah Inang, kita juga belum bisa menerapkan yang harusnya kita mulai melakukan. Dulu waktu saya jadi kepala perpustakaan sudah memang mengusulkan bahwa pemakaian alat uji kemiripan itu yang pakai Trinity sebenarnya memungkinkan. Jadi kalau Bapak Ibu itu mengajar itu semua mahasiswa membuat apa namanya makalah, katakanlah kelasnya 30-40, kita kan tidak bisa hanya berdasarkan ingatan kita, kayaknya kalimat ini sudah ada munculnya di mana, kayak gitu lakukannya. Sebetulnya kalau Trinity itu berjalan, jadi kita ada semacam suatu platform database disimpan, kemudian nanti diadu gitu dia untuk dibandingkan sehingga ketahuan siapa yang sama dan sebagainya. Tapi kita tidak lakukan sehingga ya seingatnya aja lah kayak gitu. Kayaknya pernah ada dilakukan. Nah, kemudian kalau kita melihat kebutuhan masa pada pelajaran menurut penelitian dia, pada praktiknya instruktur adalah arsitek yang memfasilitasi. Jadi seorang arsitek tersendiri kan itu harus pandai mengukur, pas memastikan wacana, diskurs, tapi pastikan bahwa mahasiswa sudah memahami course-nya. Jadi dia sendiri sudah harus mempelajari dengan sebaik-baiknya. Tapi pada kenyataannya adalah seperti kita ketahui, ketika mahasiswa datang baik di kelas yang tatap muka maupun juga secara virtual, itu kadang-kadang menjadi blank spot gitu ya ininya. Hingga mereka sendiri tidak tahu. Dan ketika kita menginginkan adanya diskusi, kemudian juga berbicara, ya dasarnya mereka nggak baca. Ada beberapa mahasiswa yang kita kasih bahannya sudah ambil inisiatif, bahkan ada juga 3-4 orang sudah langsung membaca, mempertanyakan yang menurut saya cirinya adalah mereka jadi cepat pengetahuan gitu. Tapi banyaknya menunggu. Jadi dengan bahan yang diberikan aja oleh dosennya. Dan parahnya lagi, misalnya kalau saya suka mendapatkan bahan di samping saya berlangganan akademika kan selalu diberikan karena berlangganan, hanya otomatis karena tergantung bidang ilmu yang saya dalami. Tetapi kan itu saya dapatkan untuk saya dan saya tidak boleh menyebarkan kepada mahasiswa. Dan ketika saya kasih judulnya, mahasiswa bilang, Pak itu nggak bisa dapatnya lakukannya. Ya Anda cari di perpustakaan UI. Itu sudah luar biasa yang sama dan sebagainya kayak gitu. Yang menarik memang kadang-kadang mahasiswa juga takut juga membaca artikel dalam bahasa asing gitu lakukannya. Jadi lebih nyaman dalam bahasa Indonesia. Apalagi kalau dosennya berbaik hati sudah menerjemahkannya. Nah ini yang tadi melayani mahasiswa ini, bagi mahasiswa kerja saya adalah membangun hubungan dengan mahasiswa agar kita komunikasi yang tepat agar mereka dapat dicapai dengan baik. Dalam kuliah daring, dosen dan manajemen fakultas harus proaktif dalam berkomunikasi dengan mahasiswa untuk membantu mereka mengerjakan tugas dan mengatasi kendala teknis. Ini mengerjakan tugas bukan artinya dikerjakan, tetapi juga kalau ada hal-hal yang menyangkut itu. Nah memang sebetulnya fakultas pun selalu hadir ya, sekarang juga sudah mulai membaik kayak gitu diadakannya, sehingga juga ada semacam center juga. Bahkan kita juga di beberapa fakultas misalnya mereka ada semacam ruang khusus sudah dibangun, katakan di fakultas teknik, kemudian di fakultas hukum ada ruang khusus yang didedikasikan untuk terjadinya juga kuliahan secara daring tapi sudah disiapkan gitu fasilitasnya, ada Zoom-nya, kemudian jadi ada alat-alat yang juga mikrofonnya, kemudian juga komputernya, aksesnya, tetapi dan ruang itu dipastikan juga steril karena itu sangat khusus. Nah mudah-mudahan juga di FB kelak ada ruang seperti itu sehingga dosen yang pada suatu hari ingin juga ke kampus gitu, dan saya melihat ke depannya dengan kondisi yang semakin membaik ya, mudah-mudahan pandemi berkurang, apalagi menurut data sudah ada sekitar 90.000 orang yang sudah mendapat boosternya, dan tentu makin baik menurun, yang penting prokesnya. Bukan tidak mungkin akan ada kuliah yang memang blended itu akan dieksekusi, artinya bisa aja mahasiswanya sebagian masih di daerah karena secara teknis kan bisa kuliah di kelas gitu, tetapi kan mahasiswanya kan harus pindah ke mana, ke Depok dan sebagainya, dan tentu juga harus memperhatikan kesehatan ketika di tempat kosnya dan sebagainya. Memang tantangannya juga luar biasa. Tapi bisa terjadi ada komunikasi sebagian mahasiswa ketika di Jakarta dengan kapasitas ruang yang sudah dikontrol, kemudian juga mereka yang di daerah bisa juga mengikuti. Jadi blended itu bukan hanya variasi antara nanti ada yang tatap muka, tetapi juga blended dalam eksekusinya, kayak gitu bisa terjadi seperti itu ininya. Nah, ini yang terakhir, jadi kita harus ingatkan bahwa dosen pun perlu meningkatkan kemampuan untuk mengevaluasi dan melihat hasil pembelajaran mahasiswa dengan konten pengajaran. Juga perlu ingat bahwa dosen sendiri harus menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi memang terus belajar, sehingga memang kita usahakan bahwa PPT kita itu setiap tahun ada perubahan. Ada dosen guru besar mengatakan
ada PPT yang sudah puluhan tahun tidak mengalami perubahan kayak gitu. Ini lakukannya. Jadi memang tantangannya juga mahasiswa juga sekarang bisa menjadi satu yang sangat kuat untuk pembelajaran. Itu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Fuad terkait pembelajaran daring, di mana di sini juga dikatakan oleh Pak Fuad hampir sama dengan Ibu Harni. Kalau misalnya Ibu Harni dalam tekstualisasinya mengatakan ada kurikulum, pedagogi, dan evaluasi, di Pak Fuad juga kita juga mendapatkan konsep yang sama, namun berbeda nama nih, konten, pengajaran, dan juga penilaian yang ketat. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada sesi diskusi, saat ini akan dibuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan yang akan disampaikan atau mungkin tanggapan, kita berdiskusi di sini. Dipersilahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan. Atau mungkin tanggapan. Sepertinya diam semua ya Bapak dan Ibu. Baik, kalau tapi hadir kan? Masih hadir kan orangnya? masih. Kan dari juga. Sepertinya idol semua. Pak Anwari. Pak Anwari Natari mungkin mempunyai tanggapan ataupun pertanyaan, dipersilakan. Enggak. Tidak, saya menyalakan video cuma membuktikan kehadiran saya. Dia mau bertanya. Oke, tapi mumpung udah kepergok, jadi saya mungkin ini bisa dikemas menjadi pertanyaan juga ya. Saya semester ini kebetulan mengajar di 2 kampus dan itu agak unik ya, perbedaan keduanya. Jadi di kampus yang pertama itu saya ngajar bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Itu sebelumnya tentu kita sama-sama tahu tatap muka langsung gitu ya. Terusnya kemudian semester lalu itu sudah blended learning. Nah semester ini bagi saya sih unik, mungkin saya aja yang awam atau masih naif ya. Di situ ada keterangan tatap muka langsung itu Zoom itu 50%. Saya pikir tadinya minimal 50%, artinya dosen harus aktif juga mengajar secara tatap muka. Tapi rupanya sebaliknya, maksimal 50%. Kampus itu mengharapkan dosen itu mengajarnya asinkronus, gitu. Mungkin menggunakan MS Team gitu ya. Jadi rupanya kampus satunya lagi ini melihat blended learning sebagai peluang untuk membuka kelas yang bisa dihadiri oleh orang-orang sibuk kerja, gitu ya, misalnya karyawan-karyawan atau eksekutif muda, esmut itu, dia banyak yang bilang saya mau kuliah di kampus ini kalau misalnya perkuliahan tatap mukanya tidak terlalu banyak. Jadi akhirnya justru kampus mengarahkan agar dosen-dosen mengurangi frekuensi pertemuan tatap muka, baik lewat Zoom ataupun Google Meet gitu ya. Itu yang pertama. Di kampus satunya lagi malah sebaliknya, diarahkan seminimal mungkin tatap mukanya. Malah ada dosen yang tidak pernah tatap muka sama sekali, artinya asinkronus semuanya. Nah, kalau melihat 2 pengalaman itu, mungkinkah yang tadi misalnya Bu Harni katakan ini emergency ya, tapi kemudian meskipun tadi saya lihat sudah dengan sangat baik Bu Harni memetakannya ya, bahwa mungkin web-based learning itu sifatnya bisa dibikin permanen dan karena itu benar sekali ya, menyetingnya itu lebih melelahkan gitu. Jadi mungkin pada saat jam mengajarnya tanda petik santai, tapi menyiapkannya susah sekali. Apakah menurut Bu Harni dan Pak Fuad ini pembelajaran jarak jauh bisa bukan hanya dilihat sebagai dampak dari kondisi pandemi, tapi akhirnya menjadi peluang
bagi kampus, mungkin termasuk UI juga, untuk membuka kelas-kelas khusus yang memang ketika pandemi sudah hilang pun ini tetap akan digelar untuk mengakomodasi calon mahasiswa yang punya kondisi khusus seperti tadi. Itu saja, mungkin maaf kalau kepanjangan ngomong dan nanyanya. Terima kasih Bu Hani dan Pak Fuad dan Mbak Rahmi. Terima kasih Pak Anuari. Mungkin bisa ditanggapi Bu Hani atau Pak Fuad? Bu Hani, silakan Bu Hani. Silakan, mungkin Pak Fuad dulu atau bagaimana? Ya, saya jawab. Ya, kalau saya tadi pertama kata kuncinya tadi yang terakhir adalah peluang ya. Sebetulnya gini, konsep tadi seperti yang saya katakan 1984 karena dalam rangka pemberian perataan untuk orang kuliah gitu, kan pemerintah membuka yang namanya universitas terbuka gitu. Ya, kemudian tadi kembangannya adalah modul tercetak, kemudian berkembang sangat luar biasa dan banyak orang semangat kuliah. Memang ciri yang menarik adalah setahu saya mahasiswa UT itu kebanyakan adalah mereka karyawan yang sudah punya. Kenapa kebanyakan adalah mereka yang sudah bekerja? Karena kalau yang fresh graduate dari SMA, mereka kan juga ingin ada semacam simbolik kan. Artinya ada kampusnya di mana, ada jaketnya, walaupun UT juga punya jaket sih kayak gitu lah kan. Tetapi kan dia berinteraksi, berkomunikasi, bertemu, itu ternyata masalah sosial menjadi hal yang penting gitu lakukannya. Jadi memang 94 itu sudah berjalan lakukannya. Dan memang UT juga survive, setahu saya karena kebetulan saya kenal dengan rektornya pada saat itu, luar biasa. Bahkan maaf saudara-saudara kita para tenaga kerja Indonesia di Hong Kong, itu banyak yang kuliah S1 gitu. Dan mereka punya semacam pusat pembelajaran juga di Hong Kong. Karena saya tahu karena Pak Bu Rektornya juga suka ke Hong Kong untuk memberikan motivasi dan sebagainya. Jadi tenaga kerja kita juga yang bekerja itu tertarik untuk mengambil di UT gitu ininya. Nah, UI sebetulnya setahu saya fakultas yang sudah menerapkan sebelum sesuatu yang tidak dibayangkan ini, karena kan pandemi ini kan tidak dibayangkan begitu sangat luar biasa dampaknya. Setahu saya fakultas ilmu komputer sudah menerapkan jauh lebih hari dengan perkuliahan semacam itu, Bu. Mereka juga menawarkan mata kuliah yang sifatnya agak mirip dengan credit earning gitu. Artinya adalah mereka itu nanti mengambil mata kuliah tertentu, kan bayar kan, ada yang per SKS-nya 350.000 dan sebagainya. Ya kalau hanya 3 SKS kemudian harus datang ke Depok mengambil secara fisik kan mereka tidak. Nah, apa yang terjadi setahu saya berbicara dengan salah satu dosen pengajarnya, itu mereka sudah dipakai juga inian oleh beberapa mahasiswa. Dan menariknya adalah kalau nanti mereka begitu banyak, itu mereka semacam mengundang dosen yang bersangkutan untuk tatap muka juga, ternyata tetap juga ada tatap muka gitu, variasi nanti janjian untuk memastikan untuk delivery-nya. Memang ini menarik menurut saya, tidak bisa secara ekstrim ya kayak gitu, bahwa itu semuanya online, walaupun ada usaha untuk melakukan itu terutama di negara-negara maju ya, mereka memberikan, bahkan saya memperhatikan NUS misalnya, National University of Singapore, saya mencoba waktu itu mengambil kursus yang namanya digital marketing, dan saya coba buka pendaftaran sebagainya, dan ternyata semuanya kan bisnya adalah online gitu lakukan. Cuma karena biaya cukup mahal, 8 juta, saya pikir bisa ada special price gitu kan, kami kan ininya, wah itu belum bisa lakukannya, nawar-nawar kayak gitu lakukan. NUS juga sudah melakukan fullnya kan gitunya. Tetapi kalau saya menurut saya tadi yang tadi Bu dikatakan oleh Bu Harni itu, blended itu sesuatu yang terobosan yang harus dilakukan gitu lakukan. Karena saya termasuk juga ya agak ragu kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya, ketika menjadi mahasiswa UT itu tetap yang namanya modul walaupun hebat sekali, bagus, sangat terstruktur kalimatnya, ujian tes formatifnya, bisa ada kunci jawaban dan sebagainya, ya tetap aja kita perlu juga ada tutorial, dan itu juga banyak bimbingan-bimbingan tes yang melihatnya ini sebagai pasar gitu lakukan. Jadi kombinasi atau blended itu sesuatu keniscayaan kalau menurut saya. Dan UI bisa harusnya bisa menjadi sesuatu. Bahkan juga Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya ini punya potensi yang luar biasa kalau bisa katakannya LBI itu membuat satu kursus ya yang bervariasi dengan online karena bahasa, kemudian juga divariasikan dengan juga tadi yang tatap muka. Itu kira-kira Bu. Terima kasih. Silakan Ibu Harni. Ya, mungkin sedikit tambahan saja ya. Kalau namanya peluang untuk online education itu
pasti banyak ya, apalagi dari sisi bisnis. Itu fasenya kan banyak-banyak. Kalau dilihat dari faktor-faktornya, variabel-variabelnya itu sangat memungkinkan untuk menjadi apa ya, bagian dari pengabdian pada masyarakat, misalnya yang sudah dilakukan seperti MIT atau Universitas Ivy League, itu juga banyak membuka bekerja sama dengan edX atau Coursera, yang mana kalau mereka membuat dosen-dosennya membuat MOOCs, lalu kalau mau dapat sertifikat baru berbayar gitu. Jadi ikut jangka waktu tertentu untuk online pembelajaran daringnya. Jadi ada pilihan-pilihannya, tiap semester itu berganti-ganti. Kalau mau dapat sertifikat bisa berbayar gitu. Dan juga ada yang benar-benar free, di dalam artian secara yang sudah banyak. Kalau di YouTube juga banyak ya, kayak kuliah umum di Oxford, matematika atau aljabar misalnya, itu kan yang paling minimum mungkin ya yang bisa diikuti, interaksinya mungkin yang paling ini ya, murah dan gratis, semua orang bisa lihat gitu. Tapi juga ada yang desainnya desainnya itu benar-benar seperti seperti model pembelajaran daring juga itu sudah banyak gitu. Jadi kalau saya melihatnya sih variabelnya banyak, memungkinkan, dan banyak juga orang yang ingin minimal dapat sertifikatnya gitu mungkin ya. Jadi semacam pengakuan bahwa saya pernah ikut kursus ini di sini gitu, karena mau tidak mau kan mungkin bangga juga ya, 1 semester di Stanford ikut kursus ini gitu, dapat sertifikat. Dan itu sudah banyak ditawarkan sih sebetulnya, seperti kata Pak Fuad tadi. Di Hong Kong University misalnya, ada beberapa mata kuliah yang memang dijadikan MOOC dan ditawarkan sertifikat, tapi hanya fokus pada permata kuliah yang memang mungkin menarik dan langka gitu, dan intinya sih menarik minat ini ya, orang-orang yang ingin ikut di sana. Dan mungkin di UI, FIB juga akan banyak yang mungkin berminat ya, seperti filsafat, itu banyak juga ditawarkan ya di universitas-universitas Oxbridge atau di Ivy League. Jadi mata kuliah yang cenderung sulit didapat di YouTube itu banyak ditawarkan di universitas-universitas, dan bagi saya itu peluang juga. Kalau kebahasaan mungkin nanti akan saingannya mungkin seperti Duolingo gitu ya, karena banyak yang memberikan sumbangan itu, banyak juga sifatnya kan voluntary juga kalau yang itu gitu. Tapi mungkin ada banyak mata kuliah saya yakin yang yang eksotik gitu ya, yang hanya ada di UI misalnya, dan itu dijadikan MOOC dan dapat sertifikat, itu sangat menjual gitu. Dan itu tren yang mau tidak mau kita harus embrace, open minded lah ya, dengan dengan kondisi sekarang. Kita kan nggak tahu ada pandemi gitu, tapi dari sisi lain juga membuka ini ada platform lain nih, dan juga membuka peluang-peluang lain yang mungkin justru yang memperluas penyebaran ilmu pengetahuan sih kalau saya lihat nih, itu begitu mungkin ya. Terima kasih Bu Harni dan Bu Fuad, mencerahkan jawabannya. Terima kasih. Tapi hebatnya Mas Anwar, mengajar di 2 tempat kan, jadi varian kan. Iya, modelnya berbeda, mata kuliahnya juga kebetulan berbeda Pak Fuad, dan beda juga mata kuliahnya. Iya, satu ngajar bahasa Indonesia, satu penulisan artikel, dan karakter mahasiswa dan kampus itu beda, jadi memang tantangan menarik. Tapi cuma 2 itu aja kok, enggak sehebat jauh dari Pak Fuad dan enggak, maksud saya boleh nggak Pak Anwar, kan kita bincang-bincang ya Pak Anwar ya, kayak gitu. Itu kan apalagi penulisan artikel, itu kan yang saya bayangkan itu kan koreksinya yang luar biasa kan, dilakukan dan terperiksa pecah. Itu gimana ya waktu eksekusinya? Kan kita ini bincang-bincang, bukan ini kan. Sorry Bu Rahmi, karena Pak Anwar nih menarik kan, kayak gitu. Ya, terus terang saya kalau mata kuliah penulisan artikel baru kali ini nih blended learning, karena biasanya memang saya intensif ya, pertemuan tatap muka atau 100% Zoom atau ketemu langsung. Tapi akhirnya seperti yang tadi Bu Harni bilang, kontrolnya itu misalnya lewat MS Team atau kontrol pengerjaan bareng-bareng tuh Word seperti apa. Terus editing misalnya, saya tayangkan langsung waktu share screen, saya kasih tahu teknik editing seperti apa, bagaimana menambahkan diksi-diksi yang menarik. Karena penulisan artikel kan kreasi dan editing ya. Pertama menjadi kreator, kedua menjadi editor. Nah itu tahapan itu
praktiknya ditayangkan Pak Fuad di Zoom itu. Bagaimana itu membuat menarik, misalnya judul seperti ini nggak bikin orang nengok ini, coba kalau begini gimana. Terus yang lain ada punya usul diketik di sana. Sementara kalau tatap muka kan kita bisa langsung tulis di whiteboard ya, atau di PowerPoint kita di proyektor gitu ya. Kalau sekarang ya memang transformasinya membuat kita memang harus menjadi dosen yang never stop ending learning gitu ya. Jadi terus kadang-kadang menggunakan ini juga Google Classroom yang banyak games-nya itu mentransformasi, kan tantangan pembelajaran jarak itu kan membangun dinamika gitu. Kalau kita dalam satu kelas mudah membangun atmosfer pembelajarannya atau atmosfer interaksinya. Begitu PJJ kita memindahkan emosi kita di dalam ruangan itu ke dalam intonasi misalnya atau ekspresi kita, dan ditambah dengan gamesnya berkaitan dengan materi. Kalau saya salah satu menyiasatnya gitu, Pak Fuad. Wah, mantap. Mungkin nanti bisa ada sharing juga nih teman-teman yang lain, karena kan tugasnya digital humanira kan kayak begitu, kelompok kita kan saling memperkaya kayak gitu. Kan. Kalau sharing pengalaman masih nggak apa, tapi kalau sharing pengetahuan saya belum ada apa-apanya, Pak Fuad. Bisa aja nih Anwar. Ya. Terima kasih loh, Terima kasih. juga cerita. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ya baik, terima kasih Pak Anwar atas sharing pengalamannya dan juga ilmunya. Iya, luar biasa. Mengajar di 2 tempat itu susah sekali menurut saya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi atau tanggapan dari Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa bertanya kepada Pak Fuad dan juga Bu Harni. Saya penasaran sekali sih sebenarnya dengan tadi dipaparkan bagaimana pembelajaran daring dari sistem, lalu instruksi, persiapan, hingga akhirnya evaluasi. Namun seperti yang tadi Pak Anwar bilang bahwa bagaimana karakter mahasiswa, karena stakeholder yang paling tinggi dalam suatu perguruan tinggi, saya meyakini bahwa stakeholder itu bukan pimpinan tinggi, tapi mahasiswa itu sendiri. Jadi pertanyaan saya dalam blended learning ini, bagaimana sebenarnya kita dapat membangun karakter mahasiswa tersebut. Itu terima kasih. Nah, Bu Harni, ini dulu. Silakan Bu Harni. Itu sih $1 million question ya, Bu Rahmi ya. Habisnya kalau untuk membangun karakter mahasiswa sendiri mungkin itu agenda yang tidak ada habisnya ya. Tapi yang bisa kita, yang kalau saya sendiri gitu untuk melihat kelas, melakukan sesi pembelajaran itu membangun karakter itu memang ada, tapi mungkin tidak menjadi fokus tersendiri, tapi lebih ke terintegrasi dari apa yang akan disampaikan gitu. Jadi menyampaikan ilmu pengetahuan tapi sekaligus juga membangun karakternya gitu. Tapi ya karakter mahasiswa pun kan berbagai macam ya. Namanya juga kampus kan republik berpikir bebas ya, kata Taufik Ismail. Jadi kebebasan itu akan diterjemahkan oleh mahasiswa dengan berbagai hal. Ada yang tadi kata Pak Fuad, masuk kelas tuh ya masih tiduran gitu di kamarnya, kadang-kadang masih ngantuk-ngantuk, buka kamera gitu. Jadi kalau yang saya lakukan sih kayak seperti membuat perjanjian mungkin ya di awal, bahwa absensi atau daftar kehadiran dihitung dengan jika teman-teman membuka fitur kamera gitu, karena ini kan prinsipnya transisi dari tatap muka, bukan daring. Kalau daring kan memang lebih banyak sesi asinkronusnya. Jadi kalau lebih detach dari interaksi dengan pembelajar atau instruktur itu nggak apa-apa. Tapi di sini saya kan masih mengedepankan interaksi dengan instruktur dan juga pembelajar lain. Dan mungkin Pak Anwari yang pernah masuk kelas saya tahu ya aturan kalau di kelas saya fitur kamera mohon diaktifkan, karena itu masuk dalam daftar kehadiran. Jadi saya banyak mengintegrasikan pola pedagogi dan kurikulum sebagai bagian dari pembangunan karakter mahasiswa. Atau misalnya ya, strategi yang saya lakukan ketika memberikan tugas,
harus memberi respon. Gitu. Responnya itu minimal 2 komentar dan 1 pertanyaan. Gitu. Jadi itu juga adaptasi yang saya gunakan ketika saya membaca silabus daring dari teman-teman saya itu yang di luar itu. Jadi memang ada integrasinya gitu. Jadi dari satu sisi mungkin mahasiswa pun kurang familiar ya dengan prinsip pembelajaran daring karena mereka taunya kan mungkin tatap muka gitu. Tapi ini harus dimitigasi gitu deh. Karakter juga penting. Jadi apa yang saya lakukan sih biasanya terintegrasi. Ada tugas itu berarti ada aspek-aspek yang harus dipenuhi, misalnya membuka fitur kamera, kalau tidak bisa itu berarti harus izin gitu. Lalu misalnya pemilihan referensi saja, referensi harus dilihat dari sini. Jadi banyak pemodelan dan juga banyak aturan yang diterapkan ketika pemberian tugas tersebut juga begitu. Jadi itu sih mungkin yang salah satu strategi yang saya gunakan. Tapi mungkin namanya karakter itu kan lifelong ya. Jadi saya hanya bisa memitigasi dan mengendalikan apa yang bisa saya lakukan di dalam sesi belajar mengajar. Gitu. Selebihnya ya serahkan pada Tuhan mungkin ya. Mudah-mudahan karakternya baik gitu ya. Tinggal berdoa aja sebagai pendidik mungkin ya. Gitu. Mungkin Pak Fuad pasti lebih banyak lagi nih ide-idenya. Enggak, saya itu udah saya rasa udah ini juga, tapi kalau saya tanya tambahan juga, pertama kita mengacu kepada integritas ya Bu, kejujuran gitu. Karena kan pengawasan kita tadi kan yang kata kuncinya semuanya kan tergantung akhirnya pada Tuhan juga kan. Itu karena kita tidak bisa tahu begitu mereka bekerja kalau apa harusnya ada kelompok atau sendiri gitu kan. Siapa yang memberikan sumbangan atau tidak. Kadang-kadang ada pre-rider itu penumpang gelap. Karena kalau nilainya 90 yang bengong pun 90 kan. Kita juga tidak bisa tahu kayak gitu. Nah, membangun karakter kejujuran itu sebetulnya masalah survival juga kan. Nah, ini yang tentu kita kuatkan pelan-pelan. Tetapi kita di luar juga kontrol kita kayak gitu. Nah, ini yang kita inginkan untuk karakternya. Yang kedua, kalau menurut saya ada blessing in disguise-nya ya, dengan tadi kurangnya intervensi dosen dalam pembelajaran konten hanya mendeliver, itu mereka belajar menjadi seperti independen dan itu membangun karakter untuk long life learning kan. Mereka terus jadi belajar-belajar yang tidak tergantung. Kalau menurut saya memang ada gap ya untuk mahasiswa yang tadi 2020 misalnya, mereka mungkin waktu kuliah di SMA masih varian karena itu kan terjadi COVID 2019 kan. Tapi ini nanti angkatan 2020 dan juga 2020 angkatan 2022 ini nanti itu hampir dikatakan mereka full tadi juga di SMA-nya belajarnya berdasarkan daring. Saya tahu karena kebetulan anak saya ini kelas 3 sekarang. Saya lihat praktikan, belajar dan sebagainya, kadang-kadang suruh kerjain nari-nari, dia rekam sendiri dan sebagainya, dan kadang-kadang mungkin juga bosen juga kan, dirinya sambil mendengarkan gue yang ngomong, sambil dia masak gitu kan, pokoknya kedengaran suaranya. Nah, artinya mereka secara kuliah nanti, sebetulnya mereka agak sedikit get used gitu, udah terbiasa kan untuk melakukannya. Kalau yang sekarang-sekarang agak susah. Jadi memang kita akan memperlakukan, kalau Ibu Hani kan lebih tahu ya secara pedagoginya, dealingnya untuk angkatan yang akan datang ini agak beda nih Bu, karena mereka sudah juga terbiasa dengan artinya kuliahan juga daringnya. Kalau yang sebelumnya kan mereka masih varian gitu. Tapi yang tadi kata kuncinya kalau lihat dari karakter building itu masalah kejujuran integrasi untuk menghindarkan plagiat dan sebagainya. Walaupun kita punya alatnya, kita pun capek kalau ketemu gimana cara hukumnya. Kalau hukum suruh bikin lagi, kasih waktu, kita periksa lagi dan seterusnya. Yang kedua tadi untuk belajar seumur hidup. Kalau menurut saya segitu, ada juga maknanya juga ini blessing in disguise-nya, karunia terselubungnya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fuad dan Ibu Harni atas tanggapannya. Ini menarik sekali, saya belajar banyak dari pemaparan Pak Fuad dan juga Ibu Harni. Mungkin bisa juga dijadikan studi karena tadi juga dibilang bahwa adanya perbedaan karakter dan juga gadget use di angkatan 2019, 2020 sampai nanti tahun 2022 ya Pak Fuad ya. Ya, itu anak-anak baru, anak-anak udah gadget generation, G-nya bukan Google generation tapi gadget generation itu mereka. Udah terampil banget makanya bet gitu. Jago-jago. Meskipun ya, mungkin sedikit tambahan aja ya Pak Fuad ya. Ya, silakan. Mereka mungkin terampil menggunakan gadget tapi belum elaboratif atau eksploratif ya. Jadi mungkin, dalam artian mereka banyak menggunakan tetapi untuk hal yang mereka sukai aja, sementara potensi penggunaan gadget itu kan luas ya. Jadi kadang-kadang
di kelas pun banyak mahasiswa yang mereka fasih menggunakan satu gadget, tapi platform MS Teams saja masih kesulitan gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan menggunakan gadget tidak bisa ditransfer ke platform daring. Kadang-kadang seperti itu. Gitu sih Pak ya. Jadi tapi ya mereka sekali diberi model ya lebih cepat karena lebih instruktif kan ya, melihat ada apa, bisa dilakukan apa, itu jadi bisa ngutak-ngatiknya mungkin lebih cepat ya. Tapi kadang-kadang masih ada aja yang tahu harus Google, tapi mungkin kita perlu mengajarkan secara eksplisit kata kunci apa yang dicari dalam Google. Dan ada yang namanya Google Scholar atau Google Books. Nah itu mereka tahu mungkin umum, tapi secara akademik mungkin kita lebih tahu kata kunci atau terminologi yang tepat untuk googling dalam Google Scholar itu apa dan mana yang berterima gitu. Itu mungkin mereka masih perlu sesuatu yang lebih eksplisit gitu. Gitu sih tambahannya. Jadi ya memang anak-anak ini kan instan cepat belajar ya Bu ya, pindah sini pindah sana, tapi kadang-kadang yang perlu mereka butuhkan mereka malah nggak bisa. Bikin-bikinnya di Canva itu jago-jago kan, bikin PowerPoint wah hebat-hebat kayak gitu, amazing kan, tapi kadang-kadang lupa dengan kontennya. Ya itu betul Pak, jadi modalitasnya bagus ya, tapi secara konten loh kok jadi kayak bungkus mengalahkan isi gitu. Nah itu marketingnya hebat jadi. Tapi jualan ciki gitu, bungkusnya bagus, setengahnya udara gitu Pak, cikinya sedikit. Oke, baik. Terima kasih Bu Harni dan juga Pak Fuad karena waktunya sudah menunjukkan sebentar lagi angka 12. Jadi mungkin saya bisa tutup pertemuan kali ini. Bu Rahmi, boleh nggak saya potong sebentar? Ini sekedar ide ya, kayak menurut saya ya. Kita tuh ada baiknya loh, ini yang lihat Bu Harni dan juga teman-teman saya rasa juga mengalami ya. Kita sebetulnya selama ini kan kita bukan riset, menurut saya basisnya grant ya. Artinya kalau dalam proses bangun rumah itu, kita namanya inden gitu. Kalau ada yang mesen baru kita kerjakan. Bisa nggak kita orang digital humanity ini tidak ada anggaran, kita ada kesempatan, itu pasti ada manfaatnya saya yakin. Mungkin pada suatu hari tiba-tiba ada tawaran, kita udah siap. Bisa aja loh kita coba bikin tentang tentang masalah keinginan kuliah yang tadi daring ini, dan ternyata kan kita juga banyak pengalaman, ada ahlinya dan sebagainya, sehingga bisa bikin juga bisa sumbangan ke UI minimal. Gimana nih masalah itu? Saya yakin juga kadang-kadang mungkin juga UI juga tidak memahami apa yang terjadi dengan perilaku mahasiswa kan, yang menyangkut tentang pengajar ini, apakah mereka happy, apa keluhannya dan sebagainya. Tadi ada istilahnya, ada konsep mitigasinya kan, seperti apa. Saya rasa ini antara kita juga loh, digital humanity itu yang ini, sehingga artinya kita meneliti itu bukan karena ada grant baru kita kerjakan, tapi bisa aja kita mengalokasikan waktu, dan ini juga orang-orang yang hebat kan gitu ya, kita harus memuji diri sendiri supaya termotivasi, kita bisa lakukan, menurut saya kayak gitu. Nanti kalau ada tiba-tiba ada tawaran ya kita udah siap juga gitu untuk melakukan proses. Begitu, ini suatu yang ada hikmah dari acara ini menurut saya. Sorry Bu Rami, saya potong. Gak apa-apa Pak Fuad, mungkin nanti akan di follow up lagi di grup Humaniora Digital ya Pak Fuad ya, untuk nanti kolaborasi ke depannya seperti apa. Siap. Ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu, dan juga pemateri yang sangat luar biasa atas ilmunya, dan juga semoga berkah atas ilmunya ya Pak Fuad dan juga Ibu Harni. Amin. Baik, saya tutup pertemuan kali ini. Semoga sehat selalu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bara. Terima kasih Pak Anwar, ketemu lagi sama-sama ya. Terima kasih semuanya yang hadir. Ya, terima kasih Pak Fuad. Terima kasih Mbak. Terima kasih Ibu Agni. Sampai ketemu lagi. Izin live ya. Ya, saya izin live juga. Ya.